Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Tsuma berkaitan dengan iman kekristenan. Mengapa demikian? Karena Ustadz Tsuma ini dan bersama dengan kawan-kawannya kerap kali selalu membahas dan musik-musik iman kekristenan. Bahkan dia sendiri telah mengklaim bahwa dia merupakan seorang yang ahli kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma pada akhirnya dibuat ketar-ketir oleh para apologet Kristen. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan untuk semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini juga, bahkan debat ini boleh memberkati kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Musa atau Isa atau Abraham? Boleh? Boleh. Oh boleh ya, berarti aku bersaksi bahwa Ya. sesudah poin pertama, poin kedua itu bisa diganti ya, bukan Muhammad ya? Boleh. Oh, udahlah. Tetapi dengan catatan bahwa orang yang menerima kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi yang menjadi utusan Allah, wajib hukumnya kemudian menerima ya kenabian khatan nabiyin baginda Rasul Muhammad SAW. Karena umat Islam itu mengenal Nabi Musa, mengenal semua itu berdasarkan atas pengajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Iya, aku dapat poinnya. Berarti kan gini, berarti syahadat itu ya kamu maksudkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Isa adalah utusan Allah. Berarti itu syahadat itu bisa dirombak seperti itu ya? Bukan dirombak, tapi itu bagian daripada akidah umat Islam. Tadi kamu bilang sama, bisa dirubah, sekarang nggak bisa dirubah. Yang benar gimana sih? Maksudnya dirubah kayak mana? Rasulullah Muhammad SAW itu dihilangkan kenabiannya gitu. Tidak dihilangkan. Oh, kan ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Saya kalau sama, gini, ya kan, Saudara Halil, begini. Saya pada kesempatan yang ada, beberapa kesempatan saya ketika membimbing syahadat, saya mempersaksikan calon mu'alaf itu untuk bersaksi bahwa Musa, Yesus, Daud, Salomo, Abraham adalah nabi. Itu tidak ada pelanggaran kaidah karena mereka ini memang semuanya adalah nabi. Yang salah kemudian ketika posisi Rasulullah tidak diakui sebagai khatan nabiyyin, penutup para nabi. Makanya Al-Quran itu menerangkan, walau kanu yu'minu billah wan nabiyyi wa ma unsila ilai mattakhazuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Jadi sekiranya kata Allah, mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada apa yang diwahyukan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam itu selalu harus mengakui dan mempersaksikan para nabi ini sebagai utusan Allah. Hanya saja prosesi untuk keislaman seseorang wajib hukumnya mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabiullah. Iya, saya kan gini loh, saya kan dapat poinnya. Kamu tadi mengatakan bahwa orang yang diutus itu adalah bagian dari saksi ataupun nabi. Saya sepakat di situ. Cuma ketika berbicara syahadat, terus kamu mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Isa utusan Allah atau Musa utusan Allah atau Abraham utusan Allah. Berarti kamu mengimani dan mengiyakan syahadat itu bisa berubah. Maksudnya gimana syahadat itu berubah gimana? Poin kedua kan di sana kan dicantumkan nama Muhammad, gitu. Tetapi dengan pernyataan kamu bahwa semua utusan sama, berarti bisa dicantumkan di poin kedua itu bisa nama Musa, bisa nama Ibrahim, ya toh? Ya. Ya sudah, berarti boleh lah ya, berarti syahadat itu nggak mesti Muhammad ya. Kalau umat Islam itu kemudian
mempersaksikan iman mereka terkait dengan keislaman mereka, maka wajib hukumnya bersaksi itu atas nama Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi di dalam kaidah keimanan umat Islam, mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sama halnya mengakui kenabian para utusan yang datang di atas muka bumi ini. Nah, kalau kemudian Anda ingin bersyahadat kepada saya nih misalnya, bimbing saya Bang Suma untuk bersyahadat, karena saya sudah mengakui agama saya itu adalah agama pagan. Saya bimbing Anda. Nah, Anda boleh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abraham Rasulullah. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Salama Rasulullah. Boleh. Tapi kemudian yang menjadi ending, Anda harus mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga sebagai nabi, sebagai penutup para nabi. Maka Anda akan berada pada posisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, berarti sepakat itu ya. Baru Berarti sah. sepakat. Ya. Iya, berarti kita sepakat poinnya yaitu nama Muhammad di dalam bersyahadat bisa digantikan dengan nabi-nabi lain ya. Bisa kita itu bersaksi bahwa semua nabi itu adalah utusan Allah. Tetapi untuk mengislamkan seseorang, dengar, untuk mengislamkan seseorang wajib hukumnya bersyahadat dengan nama Allah dan juga nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Loh, tadi kamu bilang sama, utusan itu sama. Kok sekarang Ini kamu bilang diwajibkan Anda ini Allah mengatakan begini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang mengakui Abraham nabi, mengakui Daud, Salomo, Yesus nabi, kudu wajib hukumnya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perintah kewajiban ini kemudian harus dipersaksikan dengan syahadat. Iya, sepakat. Itu poinnya. Terus Makanya apa yang tadi, dipermasalahkan? yang saya permasalahkan, kamu kan mengatakan bahwa utusan itu sama. Nah, ketika nama Muhammad itu di dalam poin kedua diganti menjadi Nabi Musa atau Ibrahim, kamu nggak terima. Padahal kamu tadi bilang bisa. Ini kan jadi rancu ini, ibaratnya penekanan yang kau sampaikan ini rancu gitu. Rancu pula. Kok pimplan pula? Dengarkan saya dulu. Ketika orang itu ingin berislam, ingin berikrar menjadi seorang muslim, maka wajib hukumnya syahadatnya itu menggunakan nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Belum pernah ada orang yang bersaksi tidak membawa Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang gini loh. Nah, gimana? Sebenarnya kamu ini ingin bersaksi atas nama Allah atau ingin bersaksi hanya atas nama agama Islam? Loh, pertanyaan konyol ini. Gini Sebentar gini. Karena kalau kita ingin bersaksi atas nama Tuhan, logik ya toh nabi-nabi itu mengajarkan perkenalan kepada Tuhan. Tetapi kalau bicara tentang agama Islam yang membawa hanya Nabi Muhammad, makanya saya pertanyakan ini. Kamu salah. Sebentar dulu. Ajaran Islam itu dibawa oleh semua nabi, termasuk Yesus. Yesus itu membawa ajaran Islam. Gitu loh. Makanya Yesus minta kepada pengikutnya untuk menerima dia sebagai utusan Allah. Jika Abraham adalah bapakmu, maka niscaya engkau akan percaya kepada aku bahwa aku berasal dari dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa di surga. Di zaman Nabi Musa, Abraham, mereka belum mengajarkan yang namanya agama, ya. Oh, salah kamu. Tunggu dulu sebentar. Makanya kamu keliru. Sebentar dulu. Makanya kamu saya tanya kalau begitu. Sebentar dulu. Makanya saya tanya mengenai syahadat. Kamu ini jangan kan agamamu tidak dibawa oleh Yesus. Sebentar dulu. Enggak ada nanti kita agama. Salah itu. Kita kan bicara syahadat ya toh. Dan kamu tadi mengakui bahwa poin kedua itu menjadi saksi karena dia sebagai utusan atau nabi. Oke, nah makanya saya bilang, maka bisa digantikan nama Muhammad di poin yang kedua dengan contoh Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kamu bilang bisa. Dan kemudian kamu mengatakan saya sekarang nih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim alaihi salam Rasulullah. Apakah itu boleh? Boleh. Apa yang melarang? Enggak ada yang melarang. Ya sudah, terus tadi ketika kamu mengatakan sama, utusan itu sama levelnya, dan kemudian kamu mengalihkan suatu argumen. Enggak ada saya katakan sama levelnya. Saya katakan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah khatan nabiyyin, penutup para nabi, yang menyempurnakan ajaran seluruh para nabi gitu. Iya, poinnya kan tetap utusan toh, ya kan? Nah, makanya saya bilang tadi, kalau wajib ya bersahadat itu atas nama Nabi Muhammad, kan pertanyaan saya sederhana. Kita ini sekarang mau bersahadat atas nama Tuhan atau atas nama agama Islam? Itu loh. Anda ini lucu. Loh, kok lucu? Aku bertanya jelas sederhana gitu. Syahadat itu adalah persaksian. Betul. Kalau Anda sekarang bersaksi dengan sebenar-benarnya, dengan hati, akal, sadar bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusannya Allah, maka Anda sudah menjadi seorang Islam.
Makanya kan saya tanya Juma, sekarang poin yang mau kita bahas tentang syahadat ini, persaksian tentang agama kah atau persaksian kepada Tuhan? Jawab dulu. Persaksian kepada Allah. Nah, kalau Anda sudah dengar, kalau Anda sudah bersaksi tentang Allah dan baginda, berarti Anda sudah Islam. Anda sudah bersaksi bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Berarti ketika Anda menerima baginda sebagai rasul di salah satu rasul-rasul yang diutus oleh Allah, berarti Anda sudah Islam. Sekarang Anda sudah berada dalam jalan yang lurus, ala siratul mustaqim, kan begitu. Sekarang saya dapat poinnya Juma. Kamu sekarang sudah sepakat bahwa persaksian di sana itu adalah bersaksi untuk Tuhan. Oke? Ya. Terus berarti poinnya, siapapun yang ingin masuk dalam Islam berarti bisa menggunakan nama Musa, bisa Ibrahim. Loh, gimana? Aduh, Anda ini pikun. Ya, saya bilang, kalau Anda ingin bersaksi masuk ke Islam, wajib hukumnya Anda mengimani khatam nabiyyin sebagai utusan Allah, sebagai penutup. Berarti kamu kembali lagi tidak mengakui bahwa persaksian ini untuk Allah, karena kamu memaksakan untuk satu agama. Ya ampun, kan begini. kan begini. Yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Mengakui utusannya berarti mengakui Allah, kan gitu. Nah, sekarang kalau Anda ingin bersaksi kepada Allah tapi menolak kenabian Rasulullah, itu apa namanya? Itu konyol. Loh, apaan sih? Karena gini, kamu baru mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya akan bertanya, apakah Nabi Musa, Ibrahim itu enggak utusan Allah? Mereka utusan Allah, tapi pada masanya. Tapi utusan Allah untuk masa sekarang adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita hidup sekarang, maka kita pun harus bersahadat mengatasnamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Loh, tadi poinnya kamu bilang, saya bahkan menekankan, ya kan? Saya tekankan tadi. Kita ini di dalam bersaksi ini untuk Tuhan atau untuk utusan. Kamu bilang untuk Tuhan, clear di situ. Dan kemudian saya bertanya, untuk Tuhan pula, itu untuk kita. Iya, makanya saya bilang tadi berarti ketika ada orang ingin bersahadat masuk dalam Islam, berarti bisa Muhammad diganti di sana dengan Isa atau Musa. Tapi kamu menolak. Maksudnya Anda ingin bersaksi untuk masuk ke Islam, tapi Anda tidak menggunakan syahadat terhadap kenabian Rasulullah gitu? Nggak bisa, karena sekarang sudah nggak bisa, karena sekarang itu adalah masa. Berarti kamu di sini menekankan kepada orang bersaksi bukan atas untuk nama Tuhan dong. Apa pula ini maksudnya? Makanya saya bilang sekarang begini. Allah menerangkan begini di dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Siapa yang menerangkan itu? Allah. Nah, kalau kita bersaksi tentang Allah, berarti kita harus mempersaksikan apa yang dipernyatakan oleh Allah. Allah mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan, maka kudu wajib mengimani instruksinya beliau. Berarti kita bersaksi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW sama dengan kita bersaksi ketuhanan Allah. Kan gitu. Gini loh Juma, ya dengar baik-baik. Aku kan dapat poinnya, utusan itu adalah saksi atau rasul atau nabi, oke? Dan utusan itu salah satu contoh namanya Muhammad, Musa, Ibrahim, ya toh? Ya. Nah, itulah poin daripada utusan yang menjadi saksi, ya toh? Ya. Nah, berarti bicara saksi kepada Tuhan, ya kan? Nah, kemudian ketika ada orang ingin bersahadat, bolehkah nama Muhammad itu tidak menjadi Muhammad tetapi Isa atau Musa? Kamu bilang tidak. Maka saya bertanya, maksudnya apaan? Atau agama gitu loh. Maksudnya apaan? Maksud saya begini, kita ini bersaksi untuk Tuhan atau untuk agama. Agama itu mengajarkan kita bersaksi tentang Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kita untuk bersaksi tentang agamanya, ajarannya. Makanya saya tidak bisa Anda memisahkan itu. Iya, saya tidak memisahkan. Jangan karena agamamu tidak diajarkan oleh Allah dan juga Yesus sampai Anda kelimpungan bertanya kayak begini gitu loh. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan resapi. Kita kan kamu dan sepakat bahwa bersaksi itu untuk keagungan nama Tuhan, ya toh? Berarti yang menjadi saksi di situ adalah setiap utusan, ya kan? Ya. Kalau kita ingin bersaksi kepada Tuhan atas nama Rasul atau Nabi itu, boleh dong, tidak harus Muhammad. Maksudnya? Ketika bersahadat boleh dong, bukan hanya untuk nama Muhammad. Jawabannya mudah kok itu, Bang. Boleh ikut membantu menengahin? Ya, mudah-mudahan Anda bisa menerapkan orang ini. Silakan. Jadi agama Islam itu kan didirikan dengan 5 hal. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga di dalam Islam itu, pengakuan di dalam Islam itu adalah
Yang pertama, dia bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, zakat. Jadi 5 hal itu harus dilakukan sebagai kewajiban pertama. Itu tidak bisa dirubah-rubah dengan logika itu. Dengan logika. Jadi harus konsekuensi menerima Bunyal Islamul ala Khamsin itu, 5 sendi fundamental Islam itu. Itu kira-kira, Pak. Gini loh Pak Putu. Pak Juma. Bang Juma, Iya. maksudnya Bang Haleluya ini dia mau syahadat hanya pakai nama Nabi Isa saja, yang lain dia nggak mau pakai. Oh, nggak bisa, nggak Itu bisa. maksudnya. Jadi Kalau dia hanya bersyahadat mengenai bersyahadat bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah, itu ajarannya hanya sama seperti ajaran Nabi Isa. Dia akan terbantahkan dengan kitabnya sendiri. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau hanya mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah dan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, berarti agamanya tidak lebih baik dari ahli Taurat. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam sorga. Makanya saya katakan, boleh kita bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, Daud utusan Allah, Abraham utusan Allah. Tetapi ending daripada keislaman, hukumnya wajib mengatasnamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin. Ini yang tidak dipahami oleh saudara Haleluya. Jadi Gini loh Juma ya. logikanya tunggu. Logikanya begini kawan. Logikanya begini, ya. Sebongkah batu didatangkan profesor dari langit pun tidak akan pernah bisa ngerti kenapa otak nggak berfungsi gitu. Nah inilah yang terjadi dengan sahabat saya. Bukan saya nggak bisa ngejelasin gitu. Yesus mengatakan begini, ya. Yesus mengatakan begini. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi yang kedatanganku untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa siapa yang menerima aku, dia sama menerima Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menolak aku, dia sama menolak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, tapi menolak kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW, iya sama, itu tertolak, itu namanya. Gini loh Juma. Itu. Oke, gini loh. Saya mengikuti apa yang kau argumenkan. Yang mana kamu sudah menyatakan bahwa utusan itu bukan hanya Muhammad. Ya toh? Betul, iya, ada ngerti saya Musa, itu. ada Ibrahim. Nah, kemudian ketika ingin bersahadat, tetapi kamu wajibkan nama Muhammad. Makanya saya bertanya tadi, kita ini ingin bersaksi untuk Tuhan atau untuk atas nama agama? Itu yang saya pertanyakan, belum kamu jawab. Ya, jadi gini, sudah saya jawab. Tapi karena agamamu itu tidak diajarkan oleh Yesus, maka kamu memisahkan antara nabi dan agama. Padahal keberadaan utusan itu tidak bisa dilepaskan oleh agama. Apa agama itu? Ajaran. Yesus datang bawa ajaran, ya. Musa bawa ajaran, ya. Abraham, ya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga membawa ajaran. Maka ketika bersaksi tentang Allah, maka mempersaksikan ajaran yang dibawa oleh utusannya. Oleh karena itulah kemudian Allah, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Kalau agama Kristen memang tidak bersama dengan Yesus, karena agama Kristen itu agama yang dibuat-buat, sementara Yesus tidak mengenal agama itu. Makanya Anda berusaha untuk memisahkan antara Allah dengan Islam, antara baginda Rasulullah SAW dengan Islam, kan gitu. Gini loh. Poinnya kan yang kita ambil tadi kan syahadat, yaitu bersaksi kepada Tuhan. Dan kemudian tadi sudah kita ulas, saya bertanya ringan, bolehkah Muhammad di situ diganti menjadi Isa? Kamu bilang bisa. Oke. Bisa, tapi dalam perspektif iman, bukan dalam hal Anda ingin menjadi seorang Islam, kan gitu. Oke. Kemudian ya toh kamu mengatakan, tetapi kalau untuk bersahadat masuk Islam, kudu wajib namanya Nabi Muhammad, ya toh? Iya. Sementara kamu tadi sudah sepakat bahwa semua utusan itu sama, mereka adalah saksi Tuhan. Oke. Nah, kemudian kalaulah memang kita ini sebagai umat atau manusia bersaksi mengakui bahwa Tuhan itu ada, pertanyaan saya, sekarang mau kau tunjukkan poin di sini, bersaksi untuk Tuhan kah atau untuk agama? Kamu belum jawab dari tadi. Gitu loh. Bersaksi untuk Tuhan kah untuk agama? Kalau orang pertanyaan konyol, Bang. Iya, itu pertanyaan konyol. Padahal tadi sudah dibilang sama Bang Juma, di zaman sekarang tidak bersaksi atas Nabi Muhammad ditolak. Itu sama sih, ribet ente. Sekarang ente gini mau loh. menggantikan dengan Nabi Isa, silakan terserah, tapi tertolak. Sebagai bahan analogi begini ya, ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kudu wajib yang namanya bersahadat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau misalkan kita bersahadat terus datang Nabi Musa, kita wajib kepada Nabi Musa. Apakah kita boleh bersahadat kepada Nabi Ibrahim? Boleh. Kenapa tidak? Dan ketika Nabi Isa datang, berarti kita wajib mengimani yang namanya Nabi Isa sebagai utusan. Terus apakah kita bersahadat
kepada Nabi Musa boleh? Boleh. Boleh. Oke, Dan sekarang gini, ya. ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu terakhir. Oke, Kalau sekarang misalkan gini, ya. masih tidak mengikuti syahadat Nabi Muhammad, tertolak, Oke. tidak bisa digantikan. Oke, Paham nggak ente? Oke, sekarang gini biar kau juga paham ya. Lah lo. Saya tidak bicara di zaman. Kalau kau bicara zaman Musa, zaman Abraham, zaman Muhammad itu beda. Saya bicara tentang saksi buat Tuhan. Apakah maksud kamu Tuhan itu berbeda di zaman? Agama itu menjelaskan tentang ketuhanan. Iya, Kalau betul. Yesus, kalau ente tidak Ya. ada berhak membicarakan Tapi soal dia nggak ketuhanan. paham, Soalnya ente bukan Gini, agama, ente dengar ya, pengikut. Dengarin, yang kita bicarakan poin tentang saksi Tuhan. Saya nggak bicara poin saksi agama. Makanya ketika kamu Kamu lucu ini, kamu itu lucu. Iya. dengarin dulu. Goreng ini permainan kata ini. Dengarin, ketika kamu berbicara Ada sejarah yang lain nggak? Musa Bang beda Karol, Bang dengan Karol tuh. sejarah Isa beda, berarti kamu ingin mengatakan setiap sejarah Bang Karol itu beda. udah resen tuh, Bang. Bang Ya Jumat, kan? Bang Karol resen dari tadi tuh. Jadi kamu harus paham. Kalau dulu ini Bahlul topik ini yang dia punya didiskusikan. otak, tetapi akalnya tidak difungsikan gitu. Nah, Silakan, iya, Bang. beginilah Muslim. Dia ajak diskusi menghujat. Coba, padahal kan dia goblok. Saya paham kok. Dia nggak tahu apa-apa tapi menghujat. Nah ini bodohnya. Pengertian itu Pak, pengertian bersyahadat kepada Allah menurut apa? Pengertian bersyahadat kepada agama itu apa? Oke, begini Menurut Pak. apa? Perbedaannya apa? Iya begini. Tadi kan yang kami bahas kan poin tentang bersaksi kepada Tuhan, ya toh. Ya. Dan kemudian ada utusan menjadi saksi, oke? Ya. Itu para Oke. nabi. Makanya saya tanya sama si Juma, apakah utusan itu sama? Dia bilang sama, yaitu Musa. Berarti boleh dong ketika bersyahadat nama Muhammad digantikan menjadi Musa. Nggak bisa, tertolak. Diam dulu. Ini Tadi Nggak dia bisa. baru Kasih. bilang. Aduh, kami ini siapa sih Nggak namanya? bisa, Halilintar, nggak bisa, Siapa tertolak sih yang tetap ngomong dia? ya. Udah jawabannya simpel, Sudah simpel tertolak. kan itu? Sudah simpel, udah nggak boleh. Sudah selesai kan? Mau Udah apa selesai. lagi ente? Oke, jadi begini, makanya saya bilang tadi. Tertolak, udah susah. Jadi, kamu diam dulu, ilmumu nggak ada. Kamu diam aja dulu. Halilintar. Hargai kawanmu si Juma ya. Kami diskusi ringan aja kok nggak perlu kok. Kami Kenapa di dia sini menghargai justru kami itu menghargai ente yang tidak menghargai Padahal jawaban di kami. dalam hatimu itu udah lain ya kan. Kau kamu pernah tidak di dalam apa hatimu. dengan Gurunda Ya Juma. kan? Jadi begini maka saya bilang, tolong kalian posisikan keyakinan kalian dengan pasti. Sebenarnya kamu bersaksi. Kamu atas itu cuma nama dibuat agama. mainan aja, pengisi waktu nunggu Kristen yang lain. Tenang aja. Gurunda Juma itu cuma apa? Ngisi waktu aja dengan kamu sebenarnya malas. Jadi ini semua yang ngomong ini ya orang-orang yang sudah keok-keok di grup WA ini. Kayak kapannya ongkap Iya, iya, tadi iya. Tasima itu. Ya. Jadi orang ini memang sama haleluya sangat ketakutan lah. Jadi makanya orang ini Kenapa kamu asal udah dengar haleluya. bertanya aja gemetar kamu itu. dari tadi itu Ya kan? apa dah? Apalagi ini si Tata ini, ya kan? Ini udah sering blunder saya buat, makanya dia sangat dendam ini semua sama saya. Aduh, dan orang yang nggak tahu apa-apa ngapain? Tetapi Oke. kalau cuma masih profesional lah, istilahnya debat ya debat gitu. Dulu ya kan? waktu di Tapi WA, ini Bang ya, di WA Ya kan? dia banyak sekali yang namanya nyepam. Jadi sekarang begini Nyepam aja. Jadi Dia sekarang dia begini. pengennya itu di-kick. Nanti setelah Jadi di-kick, dia poinnya- ngabarin ke umat Kristen bahwa gua Jadi di-kick di poinnya Muslim. ini Gua sebenarnya di-kick di Muslim. Padahal dia yang mereka nyepam ini Iya. itu. ingin Dia yang mengelak nyepam itu. aja. Jadi begini, Kenapa? begini, Pada bingung haleluya, kita. poin apa yang Anda ingin ajarkan, Anda sampaikan sebenarnya? Jujur aja, Anda mau mengatakan apa sebenarnya di sini? Ya, Ya, betul, ini poinnya apa? Ada hal yang menurut Anda itu hal besar yang Anda ingin utarakan. Silakan. Oke. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah keyakinanmu ingin kau sampaikan kepada saya penuh ketimbangan. Di dalam hal bersaksi saja, kamu mengambil dua sumber, yaitu bersaksi kepada Tuhan atau bersaksi kepada agama. Ini persoalannya, makanya saya bertanya. Jadi temanmu nggak pala nggak Oke, usah baik. kejong-kejong, gitu ya kan? Oke, baik. Izinkan saya teman-teman Baik. untuk Silakan. menerapi sahabat. Iya. Kalau Anda nggak berbicara beriman mengenai dulu agama, belajar. kalau Anda Yang berbicara bertanya kalau mengenai bisa orang yang berakal deh, jangan yang tolol. Diam dulu kamu Kalau hargai si Juma itu. Aduh, kau ini. Ini persoalan. kalau ini. Anda Silakan, kalau Mas. Anda bertanya atau membahas tentang agama, dalam hal ini adalah dinul Islam, maka dinul Islam dan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi tidak bisa kemudian terpisahkan. Maka Anda bertanya, Anda bersaksi tentang Allah atau bersaksi tentang agama? Dua-duanya kena. Kenapa? Pada saat orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib kemudian hukumnya mereka menjalankan perintah-perintah, di mana perintah dan larangan itu termaktub di dalam dinul Islam. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oke. Nggak bisa. Saya paham. Oke, berarti kami mengatakan bahwa Muhammad satu paket dengan syahadat itu tidak boleh terpisahkan. Berarti kamu ingin Betul. menyatakan bahwa utusan yang lain itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Loh, kok bisa? Kok ada kata berbeda di sini?
Karena kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah satu paket, ya kan, satu paket dengan Allah nih. Nah, sementara kamu tadi baru mengatakan utusan itu sama, yaitu Rasul atau Nabi. Kalau memang sama, kenapa kamu paketkan hanya Muhammad? Itu loh. Ini argumen begini yang saya ikutin loh. Sebenarnya kalau Anda itu ngerti apa yang saya urai tadi ya, itu diterangkan pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku rela, aku ridha, ya, Islam itu sebagai agamamu. Aku mau Islam itu menjadi panduan hidupmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Artinya, ketika kemudian para nabi datang kepada pengikutnya, kepada kaumnya, dinul Islam itu belum disempurnakan, tapi sempurna pada masa mereka. Karena mereka melakukan perintah Tuhan berdasarkan kesanggupan pada masanya. Makanya, Nabi menubuatkan akan datangnya sosok penolong yang akan menyempurnakan agama itu. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Nah itu makanya ketika Anda mengatakan, berarti Anda bersaksi kepada agama. Bukan begitu polanya. Ketika kami bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami nggak boleh menjadi pendusta. Kami nggak boleh jadi orang munafik. Mempersaksikan Allah satu-satunya Tuhan, mempersaksikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin, maka kami harus implementasikan persaksian kami itu dengan taat beragama Islam. Kalau dia tidak taat kepada beragama Islam, tapi bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada baginda, jatuh-jatuhnya dia kepada orang fasik, orang munafik. Bersaksi, tetapi kesaksiannya itu palsu. Oke, dengarin baik ya. Silakan. Dari tadi saya hanya mengikuti argumen kamu. Kamu mengatakan dari tadi bahwa semua utusan itu sama, yaitu Nabi. Oke? Tetapi kamu di sini tadi bicara tentang munafik. Maka saya justru bertanya, kalau kamu nggak munafik, kenapa ketika sekarang kamu mengatakan bahwa hanya Muhammad yang satu paket dengan Allah? Berarti kamu dong yang munafik dengan ucapanmu yang Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke? Saya tidak pernah mengatakan hanya satu paket. Saya katakan, pada saat dinul Islam itu disempurnakan, maka yang menjadi khatam nabiyyin, penutup para nabi adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan Yesus, bukan Isa. Benar ya. Maka mempersaksikan di dalam ajaran yang menjadi penutup ajaran Tuhan, ajaran Allah, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kudu wajib didudukan sebagai junjungan, sebagai nabi. Saya sudah dapat poinnya. Bukan Isa, bukan Musa, bukan Abraham, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya dapat poinnya. Kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah penutup ajaran terakhir. Oke. Nah, berarti dari tadi kamu nggak paham. Yang kita bicarakan adalah tentang saksi Tuhan. Paham nggak? Makanya saya nggak bertanya tentang saksi agamamu. Saya kan sudah mengatakan samamu tadi. Loh, saya sudah bersahadat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terus apa yang kamu permasalahkan? Kamu mengatakan bahwa tentang satu paketnya Nabi Muhammad adalah bukti bahwa Muhammad penutup ajaran terakhir. Deal di situ, oke? Yang saya pertanyakan di sini bicara sahadat, bicara saksi, bersaksi kepada Tuhan. Maka saya bertanya, sekarang kalau memang bicara tentang Tuhan, bolehkah Muhammad diganti dengan nama Nabi lain? Nggak boleh. Dari tadi bilang nggak boleh. Kalau ribet nih orang. Kalau diam dulu, kamu di Juma aja tadi bisa bilang boleh, tetapi ada tetapinya. Makanya kau dengarin lah, ya. Kalau nggak begitu duduk diam gitu, oke? Makanya kalau idiot, kalau tolol, lu bertanya yang benar. Tadi udah dijelaskan sama Bang Juma. Apakah ketika kita di zaman sekarang, di zaman Rasulullah SAW itu tidak bersyahadat kepada Nabi Muhammad itu sah? Tidak sah. Ribet ente itu. Ini siapa ini? Si Golde Konta siapa? Dengarin dulu. Iya. Oke, jadi begini Juma, kita kerucutkan aja ya. Tidak bisa diganti, paham nggak? Diam dulu kamu. Berapa kali sih dibilangin saya kerucutkan ya Juma ya, saya kerucutkan ya, karena memang saya dikerucutkan juga sama gue untuk kalian hadapi ya diskusi walaupun ringan. Jadi gini, saya kerucutkan dulu. Sekarang pertanyaan saya tolong jawab aja lah, ya. Saksi atau bersahadat kami itu sebenarnya bicara saksi kepada Tuhan atau agama? Itu aja tolong dijawab. Ini idiot bener lu ini. Ya oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Idiot yang saya tanya enggak apa-apa. Menjawab. Idiot bener nih orang. Pura-pura ketawa kamu padahal dalam hatimu halal ini. Udahlah, kau diam aja, dengerin kami dulu biar kau beri. Kenapa? Ya, ngadapin orang idiot ya harus begitu. Diam aja kau. Enggak ada ilmumu kau di situ aja dah nangis kau. Mau nyepam. Nanti dikik. Gua dikik di grup muslim. Enggak apa-apa. Bersaksi. Tengok bersaksi tentang Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saudaranya ngomong enggak dihargain. Tolol. Itu pengakuan iman itu pengakuan iman. Pengakuan iman umat Islam mempersaksikan Allah satu-satunya Tuhan yang benar yang berhak disembah dan mempersaksikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi, mengantar umat Islam kemudian untuk menjalankan syariat agamanya. Enggak, gini itu yang perlu sahabat pahami. Yang saya tanya, bersahadat kami itu bersaksi kepada Tuhan atau atas agama? Silakan. Bedanya apa? Ingat ya, Tuhan dalam Al-Quran, jangankan kami sebagai umat Islam. Bedanya apa coba? Bersaksi kepada Tuhan dan bersaksi kepada agama itu bedanya apa?
Bedanya gini Pak, kalau kita Ya. berbicara bersaksi kepada Tuhan, berarti sepakat dengan perkataan Juma bahwa semua utusan sama. Gitu loh Pak. Ya. Kalau bicara Tuhan. Tetapi kalau bicara syahadat tentang agama, berarti dia nggak sepakat bahwa semua utusan itu sama. Itu Pak poinnya. Gitu Ya loh. berarti kan poinnya begini Pak, kalau Papa hanya Putus, beriman Bang Halil. kepada Allah saja, itu silahkan. Ya, tadi itu saya sudah jawab loh itu. Saya katakan Itu bahwa tidak semua termasuk nabi Papa mengajarkan Islam. Begitu. Gitu loh. Kan karena orang Mekah juga hanya berimannya kepada Jangan- Allah saja. Heeh. Ya kan? Iya, Dia menolak makanya saya tanya Rasulullah. tadi Pak. Ya sudah Pak, Makanya jawabannya begitu. Jawabannya Oke, kalau berarti- Papa hanya bersahadat Putus ya jaringan kepada saya. Allah Gimana? saja, Jaringanmu kurang tajam itu. itu iman Bapak kepada Allah tapi bukan berislam, begitu aja. Saya nggak Oh, tanya jaringan Islamnya saya. Pak. Ini bicara syahadat. Ya ini kan Katanya jawabannya bersaksi. begitu kan. Jawabannya Iya. dari definisi Bapak tadi, iman kepada Allah yaitu bersahadat kepada Allah saja, selesai. Nggak apa-apa. Ah, Ya. iya. Tapi kalau Bapak ingin berislam, syahadaten itu Oke. itu panduannya udah baku. Udah dari Berarti- ajaran itu nggak bisa berarti- dilogikakan lagi. Oke, berarti Bapak sepakat bahwa utusan yang lain itu bukan Islam. Kok larinya ke Idiot sana bener. gimana sih? Loh, larinya begini jangan loh. ke sana. Kan pertanyaan larinya Bapak itu begini. cuma hanya dua kata tadi kan. Bapak Iya, mau bersyahadat benar. saja kepada Allah, silahkan. Ah, Lalu kalau Bapak mau bersyahadat untuk ikut Islam ya syahadaten, udah selesai. Jangan Oke. dikembangkan logika yang lain dulu. Bukan, Pak. Karena berarti Bapak Nah, ini kan sepakat. tadi kalau Bapak pertanyaan kan, pertanyaan Gini udah dulu. dijawab seperti itu. Berarti Sebentar, kalau Pak, Bapak gini. sudah mau bertanya yang kedua, kita buka tema baru. Iya sebentar Kita buka Pak. tema Gini. baru. Yang saya dapatkan poinnya begini loh Pak. Sebentar Pak ya. 1 menit aja gini. Ya tapi Kalau kalau pemahaman bersaksi- Bapak salah bisa ditolak loh. Iya, nggak ada Jadi, masalah. ya Kita kan? kan nggak Ya, ada pemaksaan, ya kan? kita kan diskusikan aja gini. Kalau bersaksi kepada Tuhan, makanya sepakat saya dengan perkataan Juma bahwa semua utusan sama. Tetapi kalau berbicara bersaksi untuk masuk Islam hanya atas nama Nabi Muhammad, berarti Bapak sepakat bahwa Nabi yang lain itu bukan utusan Allah. Tidak ada kata Tetapi- itu. Tidak Sebentar, ada Pak. kata itu. Tetapi kalau Bapak mengklaim semua Ini mah utusan bener itu sama, idiot ini orang. berarti Idiot. berarti- Mendingan ganti deh sama Aduh, Bang ya, Karol. ganti tema saja. Intinya kan tadi koplak. intinya sudah kita intinya kan sudah Berarti- dijawab. Intinya Gini sudah loh, Pak. dijawab. Kalau Artinya apa gini, itu Pak, kan kenapa? apa itu kan kemudian menafsirkan dari saya nggak logika menafsirkan, Bapak loh. untuk Bapak Saya paksakan kan. mengikuti- Saya mengikuti argumen saudara Muslim loh Pak. Ya Begini. walaupun Kalau- argumen siapapun kalau dia tidak bakunya umat Islam ya nggak benar Pak. Loh, Itu aja. Jadi Bapak ingin mengatakan Juma nggak benar? Tidak. Siapa gimana? yang Bapak tanyakan kan standar benarnya menurut Islam, bukan standar benarnya menurut orang kan. Soalnya gini loh Pak, kalau bicara tentang syahadat masuk Islam, ya toh, berarti Enggak, udah sekarang satu satu-satu paket. pertanyaan Bapak, satu-satu kita jawab sesuai Sudah. dengan aku ajaran agama Islam saja. Iya, ini Pak sudah lanjut ini Pak. Nanti jadi bolak-balik lagi. Sekarang poinnya Ya, aja kita satu aja dulu. Bapak mau bersyahadat kepada Allah saja. Itu Gimana kan? Pak? Bapak kan pertanyaannya dua kan? Bapak Iya. bertanya tentang bagaimana kalau hanya bersyahadat kepada Allah saja, kan begitu kan? Tidak. Saya bertanya begini. Kalau bersahadat itu bersaksi bahwa hanya untuk Tuhan, berarti nama Nabi Muhammad boleh diganti dengan nama Nggak Nabi bisa. lain. Tidak bisa. Curang ini Tidak orang. bisa. Curang. Ya sudah kan Oke. selesai. Tidak Oke, bisa. selesai, yo. Tidak bisa. Udah, selesai. Berarti Bapak ingin mengatakan di Jangan sini jangan bahwa- dikembangkan Jangan lagi Pak. tapi, Udah dijawab nggak bisa. sudah Begitu, selesai. Nggak bisa. Enggak, Nggak kita bisa. diskusi secara logik loh Pak. Nggak Pak, boleh kita- Bapak. kita ganti tema. Enggak sanggup ganti lagi tema. diskusi, nggak apa-apa. Memang Jangan koplak ini. Udah Nggak dijawab ada berapa kali belum koplak. Iya, haleluya tepat Ya, kok. berarti Bapak akan Bapak Ini akan bertanya kepada topik yang ini kedua. orang-orang Oke. yang mengatai Sekarang- saya goblok. Inilah orang-orang yang nangis-nangis terus di grup WA ya, dia belum tahu. Jadi mereka ini Atau mau membahas yang ini, Oke. atau mau membahas yang ini yang Gini, perkataan Pak Putra. goblok ini dibahas bisa juga. Pak Putra, Diskusi saya kan, mau nggak ngomong dulu ya. apa-apa. Sebentar, Gimana, Pak? Haleluya, sebentar. Bang Goblok. Ini Bang nyambung dengan Goblok. pertanyaan kamu ini. Sekarang Apa gini, itu? setiap para nabi diutus itu pasti dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan dirinya utusan Allah. Coba saya nanya, Yohanes bahwa atas nama 17:3 itu boleh nggak diganti Ibrahim? Tidak, dia bersaksi, utusan itu bersaksi atas nama siapa? Ya, Nama makanya coba Dengar. Yohanes Mereka 17 itu boleh nggak diganti Iya, Ibrahim? dengarin dulu. Utusan itu bersaksi. Enggak, semua untuk para Tuhan. nabi itu sama gini loh. Aku nanya, inilah yang dikatakan bahwa Kalau memang sama, utusan boleh nggak diganti gitu? berarti kalau sama, berarti kamu sepakat dong nama Nabi Muhammad bisa digantikan di poin yang kedua. Nggak usah diganti. Senglek. Hei, Sama. gini haleluya. Nggak usah diganti dengan Muhammad Rasulullah. Berarti kita mengimani nabi-nabi sebelumnya. Nggak usah diganti. Maaf. Dengan kita beriman kepada Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka diperintahkan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Ya sudah, berarti boleh dong diganti. Oke, berarti boleh ketika Yesus mengenalkan boleh ya, dirinya berarti utusan, boleh tidak diganti ya. diakui, boleh. Koplak. Bilang nggak Berarti boleh. boleh diganti ya. Koplak. Ya, makanya aku nanya dulu.
Ketika Yesus boleh mengaku diganti dirinya ya? utusan, boleh nggak Boleh terima itu iman? Boldian. Boleh diganti kata siapa ya citata ya? Boleh Koplak, ganti nama dasar Nabi koplak. Muhammad. Gimana? Bisa diganti dengan Nabi Dengerin lain. dulu, makanya biar Iya, nyambung. gini. Boleh nggak di zamannya Yesus tidak diakui Yesus sebagai utusan? Boleh. Sekarang kan kita bicara saksi tentang Nah, Tuhan. ya Bro. makanya kamu tidak mau ditanya iman kamu. Boleh nggak Yohanes Kita 17 mau itu diganti bertanya, Ibrahim? kita bicara gini loh, kalau tentang kami ya, dengar ya, kasih saya waktu. Kalau kamu bertanya tentang saksi kepada Kristen, kami sudah clear mengakui Yesus itu Tuhan. Di mana? Dalilnya di mana kamu? Lebih ribet. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad Itu lebih sebagai ribet utusan, kalau itu. oke? Nah, makanya sekarang saya pertanyakan. Sekarang kita itu selaku muslim Ya, terus. bersaksi atas nama untuk Tuhan atau agama. Itu belum terjawab sampai detik ini loh. Kalau Sekarang- orang mau masuk Islam harus 2 syahadat itu, karena syahadat itu Rasulullah yang diutus. Berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di zamannya Isa Rasulullah gitu. Berarti Apa? kamu ingin menonjolkan di sini Allah setara dengan Muhammad gitu. Nah, apakah Yohanes 17 itu setara? Atau Yesus mengaku Saya bertanya tentang Ya udah dijawab aja. Dijawab aja tidak setara. Udah selesai kan? Tidak Sekarang setara. ini, haleluya. Oke, setara. Kalau Ketika dengan Musa itu, Pak. diutus, mengaku utusan, apakah setara dengan Allah Musa itu? Aduh. Hah? Dengarin dulu. Jawab dulu itu. Dengarin dulu. Jawab dulu. Dengar ya. Anda tanya dulu. Kamu tuh udah Enggak, mau Pak, ini belum ditanya. terjawab. Aku nanya, ketika Musa mengaku utusannya Allah dan Allah Tuhan semesta alam, apakah Musa itu menyetarakan dengan Allah? Musa tidak pernah Ya, mengadakan suatu klaim bersaksi. Ini kan masalah syahadat. Kamu paham nggak sih topik yang Ya dibawakan? makanya syahadat di situ zamannya Musa itu diakui sebagai apa dia? Oke, berarti maksud kamu setiap zaman Tuhan berubah gitu? Iya, bukan berbeda Tuhannya, syahadatnya. Bagaimana? Coba. Di zamannya Yesus itu Yesus mengaku apa? Saya nanya ke kamu. Jadi kata si Tata ini setiap zaman Tuhan itu berbeda. Loh, Kata Tuhan berbeda. Di mana saya Kata mengatakan lo itu? itu gimana pelita? Saya mengatakan semua para nabi di zamannya Aduh. mengakui Nah, dirinya cuma ya, utusan. lain waktu kita sambung jemaah aku. Ya. Sana keluar. Sana keluar. Sana keluar. Sana keluar. Ya. Begonya itu luar biasa, idiotnya. Nggak, dia mengatakan Nabi Muhammad melintir katanya itu, melintir setara terus. dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tiap hari, satu hari itu didengungkan 5 kali itu azan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah tahu kita itu. Nabi Muhammad utusan. Mau disamain ya, dasar koplak. Iya, ya, jadi memang haleluya itu kayak begitu modelnya gitu. Dia ingin memisahkan umat Islam dengan syahadatain. Tapi tidak bisa juga kemudian semudah itu beliau itu memperdaya kita gitu, karena kita paham tentang kaidah Islam, kita paham Al-Quran, sementara dia hanyalah orang terjemah yang kemudian jangankan Al-Quran, kitabnya aja dia nggak tahu. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluruskan beliau. Mudah-mudahan beliau sedikit ada rada-rada tidak sakit lagi gitu ya. Ya, sembuhlah sekian persen dari penyakitnya selama ini gitu. Ya, Bang Dewa. Ya, saya mendoakan terus nih ke Bang Zuma ya. Ya, mudah-mudahan ilmu Bang Zuma itu ditambah Allah terus nih. Amin. Berkahannya juga. Ya, tiap hari berguru sama saya, Pak. Tiap hari Bang Juma berguru sama saya, alhamdulillah. Ya. Ada yang Mulut capek, tapi saya tuh menghormati Ya, kita sebenarnya- cuma dengerin aja. Sebenarnya yang perlu dihati-hati itu, memang betul kata Bang Zuma tadi, oten-oten ini adalah translate. Yang kedua, dia berkata, pertanyaannya itu berkata. Sehingga kalau kita mau memahamkan, ini loh maksud ayat itu, dia nggak bolak-balik saja di kata itu. Ya, seperti An-Naml 147 yang Tuhan Allah kurung Mekah. Nah, dia berargumen bahwa Rasulullah itu Tuhannya itu Tuhan Mekah saja. Tapi dijelaskan tafsirnya bahwa maksudnya Tuhan Mekah itu adalah karena pada waktu itu Rasulullah ada di Mekah dan Allah menegaskan kepada orang Quraisy, ya tidak paham juga. Itu ya. Iya, betul Bang, betul. Izin bertanya. Ya, silakan Bang Kerol. Banyak teman-teman kita di sini. Silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Iya, kali lalu kan saya berangkat dari Al-Maidah 8. Janganlah karena kebencianmu atas satu kaum maka menghalangi Berlaku untuk tidak berlaku adil. adil. Iya. Nah, waktu itu saya membaca, waktu itu saya memperlebar atau memperluas makna kaum. Tapi ternyata sudah diluruskan, dipersempit. Nah, dan kemudian ada dalam diskusi lain mengangkat soal keadilan. Dalam yang jelaskan soal titik tolak di situ sebenarnya juga adil lah, kata adil, keadilan. Nah, saya berkaitan dengan adil ini saya menemukan An-Nahl 90. Sesungguhnya Allah menyuruh tadi tergeser tadi gara-gara ada yang ada yang chat, jadi tergeser chat saya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
yang ingin saya tanyakan ini tentang perbuatan keji ini. Ini kan yang saya lihat, yang saya saksikan dewasa ini, perbuatan keji masih tetap berlanjut. Ya. Dan tidak terbatas pada satu kaum, satu golongan, satu makhluk. Gitu. Ya, silakan teman-teman muslim, ada yang ingin memberikan jawaban, silakan. Itu kalau keji di situ zina di dalam tafsirannya. Sedangkan sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil. Nah, di situ bertauhid. Itu atau berlaku adil dengan sesungguhnya dan berbuat kebaikan. Atau apa kebaikan di situ? Menunaikan fardu-fardu atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Berarti ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yara. Jadi Al-Qur'an itu per kalimat ada maksudnya. Yang dimaksud adil di situ apa, keji apa gitu. Ada penjelasannya gitu. Kalau keji di situ itu dicontohkan zina. Jangan berbuat keji. Makanya di sini sebagai bertanda bahwa mereka harus dipertingkat terlebih dahulu. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, yakni zina dan kemungkaran menurut hukum syariat. Gitu. Terus pertanyaannya apa? Masalah orang dengan ayat itu melakukan, ya berarti dia melanggar perintahnya, larangannya Allah gitu aja. Walaupun ada ayatnya. Tapi kenapa kalau zaman sekarang banyak orang yang melakukan itu? Yaitu urusannya orang pribadi. Berarti dia melanggar perintahnya Allah, larangannya Allah. Melakukan larangannya Allah gitu. Ya, silakan Bang Kerol, ada lagi? Iya, sudah cukup jelas karena memang tadi Cak Tahta soal zina ya, soal keji itu zina. Lebih lebih menegaskan tentang makna kekejian di ayat ini. Jadi ya berarti kalau tindakan spesifik ini zina itu memang spesifik zina, tapi contohnya saja kan ini zina. Bukan hanya zina ya, tapi ini sedikit contoh tentang keji ya. Ya sebenarnya itu cuma dicontohkan salah satunya. Makanya dalam Islam ya, itu termasuk pembunuhan gitu. Iya gitu. Tapi di tafsir itu dijelaskan enggak semua. Kalau semuanya, coba dosa itu yang paling besar pertama syirik. Lalu dosa-dosa besar yang lain. Lalu definisi dosa besar apa dalam Islam? Yaitu dosa yang Allah jelaskan berserta hukumannya. Misalnya zina, wazani wazaniyatu fajlidu kulla mi'atin, ya, atau orang pezina laki-laki atau perempuan maka dirajam. Kalau muson, kalau ghairu muson maka dicambuk 100 kali. Berarti Allah menjelaskan dosanya zina beserta hukumannya. Terus orang yang mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Berarti orang mencuri kan dipotong. Berarti mencuri itu dosa besar karena Allah menjelaskan dosanya beserta hukumannya. Minum homer gitu. Nah, di sini dicontohkan cuma zinanya yang diambil. Bukan berarti yang lain ikut semua. Dosa-dosa besar yang lain itu gitu. Iya, ada lagi sahabat. Di sini kita ada tamu ya, ada teman Kristen tadi yang lainnya selain daripada haleluya. Ada ini saudara Lukas dan juga Malak. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan. Lagi bahas apa ini, Bro? Bahasa hadis palsu. Oh. Biasanya bawa hadis palsu. Bawa hadis. Iya Bang, benar, bawa hadis palsu mereka kadang. Atau hadis A. Ini tensinya kok langsung naik ya. Lanjut. Ketawa. Tetapi ya di sini Dewa menambahkan kepada semua rekan yang ada di sini. Ini Dewa baca satu hadis ini yang menjelaskan dosa paling keji itu di sini dijelaskan hamar, minum minuman keras. Karena yang namanya minum minuman keras itu disebut dengan umul jaroim, induknya dari segala kejahatan. Karena terlalu banyak ya orang, ketika orang itu melakukan minum minuman keras sampai hilang akalnya, dia bisa melakukan apa saja. Ini dijelaskan dari hadis seperti itu, ya kan? Selepas dari itu mungkin Dewa minta penjelasan dari Bang Tata sama Bang Juma aja itu. Silakan. Itu ada sebuah cerita itu, ada seorang ulama, dia digoda oleh setan. Kamu melakukan dosa saja. Apa? Disuruh milih, zina, homer, membunuh. Dia memilih yang kecil menurut dia. Ya, yaitu memilih minum homer. Ternyata karena dia mabuk, ya dia berzina juga membunuh gitu. Berarti awal apa ya? Hadis itu nyambung ke situ. Akar dari segala kemaksiatan. Padahal dia milih satu homer, dengan dia mabuk, maka tiga-tiganya dia lakukan. Berarti sumber dari segala dosa gitu. Maksudnya gitu.
Oh gitu ya. Baik. Memang itu ceritanya lengkapnya bilang seperti itu. Di antara memilih itu, dia memilih mana yang harus dia pilih gitu kan. Di antara minum minuman keras, membunuh seorang anak kecil, sama memperkosa. Karena dia sendiri takut dengan hukuman. Memperkosa itu hukumannya hukuman rajam. Membunuh itu menghilangkan nyawa itu hukumannya hukuman mati juga. Apalagi yang dibunuh ini adalah anak kecil. Akhirnya dia mengambil hamar dan dia minum minuman keras. Setelah dia minum minuman keras, hilang kesadarannya, dia melihat perempuan itu seperti istrinya. Akhirnya diprosotin lah celana perempuan itu, dipaksa, diperkosa. Setelah diperkosa, karena ada saksi yang melihat anak kecil itu pun dibunuh sama dia. Jadi satu yang namanya melakukan kejahatan, akhirnya kejahatan semua dia lakukan. Makanya induk dari segala kejahatan, betul yang diterangkan sama dalam hadis itu adalah minum minuman keras. Ummul Jaraim, induknya dari segala kejahatan. Ya mungkin itu kali ya penambahan dari Dewa. Iya, makasih. Ilmunya sangat luar biasa memang ini. Tentang apa yang kemudian menjadi sumber kemaksiatan itu, salah satunya adalah minum minuman haram. Tapi ada juga yang biasanya melakukan prosesi ibadah dilengkapi dengan alkohol. Bang Dewa tuh biasa tuh dia buka puasa dengan alkohol. Bener banget. Nggak pernah. Iya Bang Dewa. Biasanya kalau udah di masjid Dewa sahur pakai alkohol. Selalu ngambil sendal baru kalau Dewa sih, nggak pernah minum keras. Sendal baru ya. Selamat sore, bapak-bapak. Selamat sore. Sore Bang. Selamat sore. Iya. Ini saya tertarik Bang. Iya betul. Ini channel MMCI. Yeah. Ini Bang, ini apa? Foto profilnya kok Dewan Musyawarah Tuhan. Maksudnya gimana itu Bang? Tertarik saya bahas itu. Iya. Bang Dewan Musyawarah. Biasanya kan yang bermusyawarah itu Dewan Rakyat gitu. Ini kok Tuhan. Iya. Ternyata Tuhan bermusyawarah juga ya. Iya. Ya gitulah. Kira-kira itu ada ayatnya di situ Bang, bisa dibaca. Yeremia 23 nomor 18 ya. Saya justru tadi pingin ini sebetulnya, karena kan saya jarang nanya kalau masuk ke Zoom Muslim ya. Dari dulu Bang Zul tahu lah, masuk di JCC juga saya jarang nanya gitu kan. Iya. Karena memang nggak tahu apa yang mau ditanya gitu. Tapi gini, saya boleh sekali-sekali nanya nggak kira-kira sama teman-teman nih? Silakan Bang. Iya, ada yang selalu mengganggu pikiran saya sebetulnya, karena saya tidak ketemu literaturnya gitu. Iya. Nah, kalau saya mau tanya takut salah gitu kan. Tapi lebih baik saya tanyakan supaya barangkali siapa tahu ada yang bisa menjelaskan. Yang menarik itu begini Bang Zul, mengenai ayahanda Rasulullah ini. Ayahanda Rasulullah ini namanya kalau tidak salah Abdullah ya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibundanya itu Siti Aminah. Betul itu ya Bang Zul ya? Binti Wahab, betul. Binti Wahab, Siti Aminah binti Wahab. Nah, ya kalau di dalam Islam, bukan Islam lah, kalau dalam gramatika Arab itu kata Abdullah itu artinya kan hamba Allah ya. Iya. Nah, itu yang mau saya tanyakan justru, karena itu bertahun-tahun mengganggu pikiran saya gitu. Berarti kata Allah ini sudah ada sebelum Quran ada, karena kata Allah itu diperkenalkan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, itu yang saya mau tanya Bang. Mungkin Bang Zul bisa memberikan pencerahan ini supaya saya menambah literasi saya juga gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain sebelum saya mungkin. Dinda saya Guru Daya. Iya, silakan. Oke. Jadi nama Allah itu sudah dikenalkan itu oleh Nabi Ibrahim ketika beliau diutus oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahim. Ya, jadi Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu di situ juga ada anaknya namanya Ismail. Lalu nama Allah itu dikenalkan, lalu diteruskan oleh putranya Ismail. Diteruskan Bani Jurhum. Diteruskan lagi oleh Bani Huza'ah. Nah, waktu Bani Huza'ah inilah ada penyesatan. Dia datang ke negeri di Syam. Di sana banyak menyembah berhala. Lalu ditanya oleh Bani Huza'ah ini, Amr bin Lu'ay namanya, kenapa kamu berdoa kepada berhala? Iya, setiap kami berdoa dikabulkan. Akhirnya tertarik, dibawa ke Arab. Lalu patung-patung itu ditaruh di Ka'bah, diikutin karena dia orang pengaruh. Nah, lalu mereka menyembah berhala itu. Bahkan orang yang kaya bangun membuat berhala yang besar. Latau Zamanat gitu. Yang paling besar berarti paling hebat dewanya. Tapi mereka tahu Tuhan yang benar itu ya Allah. Maka kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulana Allah.
Ketika ditanya oleh mereka, mereka kan menyembah berhala. Tapi ketika ditanya, siapakah yang pencipta langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Makanya sebelum Rasulullah diutus, ya mereka tahu Tuhan itu yang benar itu Allah. Dari mana mereka tahu Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah? Dari Nabi Ibrahim turun-temurun. Kok menyembah berhala? Karena menurut mereka anak Allah, anaknya Allah. Gitu. Makanya ayahnya Rasulullah, Abdullah, hambanya Allah. Siapa Allah itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Semua orang Arab saat itu tahu. Sebelum Nabi Muhammad diutus pun tahu. Nama Tuhan itu pencipta itu adalah Allah. Gitu. Silakan Guru Dajuma. Iya, baik. Jadi seperti yang diterangkan oleh Dinda Tahta ya terkait dengan penamaan. Jadi kemudian orang-orang pra-Islam itu, khususnya di Arab, mereka memahami bahwa kekuatan di luar dari kehidupan mereka sebagai manusia, kekuatan yang kemudian menjadi kekuatan gaib di luar yang mereka ketahui, itu mereka sebut dengan kekuatan Allah. Artinya ada esensi di luar daripada kehidupan makhluk yang menempati dimensi berbeda, yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Artinya bahwa dari sejak zaman Abraham, ya kalau kita menitik dari histori ya, bagaimana kemudian orang Irak, orang Syria, orang Turki ya di dalam menjabarkan kemudian konsep iman mereka sebelum Islam itu ada, mereka sudah mengenal kata Eloah, mereka mengenal kata El, mereka menyeru dengan panggilan-panggilan yang sama, Elah, Ilaha atau Alaha. Nah, ini adalah merupakan suatu titipan ilahi kepada mereka. Kenapa saya katakan titipan ilahi? Karena Abraham bersama dengan keturunannya itu memiliki 3 bahasa yang serumpun, ya, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab. Itu adalah bahasa serumpun yang berasal daripada Abraham, di mana Al-Quran menerangkan dan bahkan Bible juga menerangkan bahwa dari Abraham lah kemudian alam semesta ini orang-orang akan diberkati gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian pencipta langit dan bumi menyatakan diri kepada Abraham dan keturunannya kemudian mengetahui tentang itu, mengetahui tentang adanya kekuatan di luar daripada kehidupan makhluk yang mereka sebut dengan kekuatan Tuhan. Nah, inilah yang kemudian karena mereka tidak memiliki kitab suci di dalam kehidupan orang yang bangsa Arab pada kala itu ya pra-Islam, mereka tahu kekuatan kemudian di luar daripada kekuatan mereka sebagai makhluk. Nah, itulah yang mereka sebut dengan Allah. Nah, itu juga dikenal oleh orang-orang yang bertutur bahasa daripada bahasa serumpun yang saya maksud. Ya, jadi kata Allah ini itu nyata di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang belajar ya. Itu mengetahui bahwa kata Allah dalam bahasa-bahasa rumpun semetik saya maksud, bahkan bahasa yang lebih tua, ya seperti bahasa Aram yang saya katakan tadi, itu mereka menemukan kata Allah dalam tulisan Ela, dalam tulisan Elaha atau Alaha. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa ketika dikatakan ayat daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengatasnamakan hamba Allah, maka itu artinya merujuk kepada Allah yang menyatakan diri kepada Abraham. Karena mereka ini masih kental dengan paham-paham yang kemudian diajarkan oleh Adam alaihissalam melalui anaknya Ismail dan keturunan. Sekira begitu. Oh iya. Berarti kata Allah ini diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim ya ke anak cucunya Ishak dan Ismail, begitu kurang lebih ya Bang Zul ya. Iya. Nah, tapi saya kritik sedikit mengenai bahasa Aram, karena bahasa Aram itu baru ada di abad 500 setelah pembuangan di Babel. Jadi bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai setelah dari Babel. Cuman begini Bang Zul, yang jadi pertanyaan saya itu artinya bahasa Arab ini sudah lebih tua sebetulnya sebelum baginda Rasulullah ada, bahasa Arab ini sudah ada berarti ya? Iya. Oh oke. Jadi saya paham sekarang. Nabi Ibrahim memperkenalkan kata Allah ini, kemudian kata Allah ini pula yang dikutip oleh Ishak ya melalui keturunannya Yakub dan bangsa Israel keseluruhan orang Yahudi, bahwa itulah yang mereka pakai sebagai kata ganti Elohim gitu. Kurang lebih begitu kali Bang Zul, atau gimana? Ya, itu yang kami pahami ya, karena kami mengetahui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, menerima ilham dari pencipta langit dan bumi tanpa melalui proses belajar. Ya. Dalam arti kata bahwa Rasulullah tidak melakukan penyelidikan terhadap nama pencipta. Gitu. Kemudian artinya artinya begini, artinya ayahanda sendiri yang mengajarkan ke baginda Rasul bahwa Allah Tuhan yang disembah itu adalah Allah gitu ya. Kurang lebih begitu. Itu kita tidak temukan adanya literasi yang menerangkan bahwa bapak daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kata Allah. Oh iya. Karena kita ketahui ya bahwa beliau lahir dalam keadaan ayahanda sudah tidak ada gitu ya. Iya, betul. Iya. Ya, artinya bukan ayahanda berarti yang mengajar. Kalau
seperti Ibrahim tadi, dia pasti Ibrahim lah yang mengajarkan kata Allah itu kepada Ismail dan Ishak, sudah pasti kan. Lalu Ishak dan Ismail pun mengajarkan ke keturunan mereka gitu, sama seperti rumpunya Ismail kemudian mengajarkan ke keturunannya, kan begitu ya kurang lebih ya, Bang Zul. Nah ini yang menarik, berarti bahasa Arab itu sebetulnya jauh lebih tua daripada perkiraan, karena saya berpikir bahasa Arab itu justru baru ada setelah baginda Rasul menjadi nabi, kemudian bahasa itu diperkenalkan melalui Al-Quran gitu. Karena kan banyaklah literasi yang mengatakan bahwa bahasa Arab yang dipakai di dalam Quran itu bahasa yang indah gitu. Artinya banyak kosakata yang dipakai seperti puisi begitu kan. Jadi makanya yang saya tahu juga bahasa Arab itu ada 3 bagian kalau tidak salah ya, Al-Fushah, Al-Qadimah, apa satu lagi saya lupa itu, tidak terlalu paham sih. Nah, yang menarik saya itu gini Bang Zul, karena akhir-akhir ini saya lihat banyak juga yang menentang pemakaian kata Allah di dalam Alkitab gitu. Jadi saya berpikir sebetulnya apa ininya gitu, apa sebabnya perlakuan seperti itu, bahwa jangan pakai kata Allah di dalam Alkitab, padahal tadi kan seperti yang Ustaz Tata jelaskan itu dari Nabi Ibrahim kan menjelaskan ke anak-anaknya, lalu anak-anaknya menjelaskan ke cucu-cucunya gitu kan. Kemudian kata itu juga yang dipakai oleh anak keturunan Ishak itu, Yakub, Ismail dan Yakub, ya disebut dengan Israel, Yahudi sekarang itu kan, bahwa itulah yang mereka titip sebagai Elohim, padahal sebetulnya kata Allah itu sudah ada lebih lama ya gitu ya Bang Zul. Iya. Oke, siap. Ya itu aja Bang Zul, karena saya resah juga dengan banyaknya narasi-narasi yang bilang wah itu harus diganti itu kata Allah di dalam Alkitab gitu, karena itu proper name bagi Allah, Tuhannya Muslim gitu kan. Saya sih sebetulnya setuju gitu, karena kita tentu tidak mau melakukan kilul hasyam terhadap Tuhan sembahan umat lain gitu kan. Sama seperti dalam Quran juga kan tidak boleh mengolok-olok Tuhannya orang lain gitu. Nah, saya setuju itu sebetulnya. Tapi itu saya ingin tahu sebetulnya akar kata Allah itu dari mana, karena ayahanda Rasulullah sendiri Abdullah itu namanya sudah pakai kata Allah di belakangnya. Itu yang saya tanya-tanya, saya bingung gitu. Tidak banyak yang bisa menjelaskan, saya cari literasi juga nggak ketemu. Tapi setidak-tidaknya ini sudah memberikan saya pencerahan dari Ustadz Tahta sama Bang Zulkifli, memang luar biasa. Terima kasih banyak atas pencerahan sore ini. Mungkin lain waktu bisalah kita berdiskusi lagi, barangkali ada hal-hal yang saya nggak mengerti, saya bisa datang ke sini gitu Bang Zul. Oke, baik, saya tambahkan sebelumnya Bang Gas. Jadi gini, saya orang yang, boleh saya katakan, saya orang pertama yang menentang ketika orang Kristen menyebut Tuhan mereka dan sebutan Allah. Dan itu banyak Anda akan temukan di konten-konten channel saya yang memproklamirkan pelarangan itu. Pasti sahabat saya terheran. Kok bisa kayak gitu? Saya nggak tahu itu Mas. Masalahnya saya jarang nonton ini sih, jarang nonton YouTube, paling nonton itu yang ya pengajaran, kalau nggak hiburan gitu. Saya malah nggak nonton channelnya Bang Zul. Malah saya nggak, ini baru tahu saya kalau MMCI ini ternyata channelnya Bang Zulkifli Abbas ya. Iya. Jadi mungkin sahabat saya akan terheran, loh kok bisa kayak begitu? Bukankah nama Tuhan itu katanya sebelum Rasulullah Muhammad SAW nama Tuhan itu sudah diperkenalkan dengan sebutan Allah. Ya kan gitu ya. Nah, itu tidak dipersalahkan kemudian. Yang dipersalahkan kemudian adalah ketika menempatkan nama Allah itu pada bukan tempatnya. Itu yang itu yang oke. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar di situ. Jadi ketika nama suci itu dinobatkan kepada oknum yang tidak seharusnya untuk mendapatkan nama itu, maka itulah yang saya katakan salah. Nah, itu masih mending daripada seorang Romo Aldo. Ya, kalau saya tidak salah ingat saya pernah berdialog sama enak lah kita sebut nama kan, orangnya nggak ada di sini gitu. Janganlah, nanti tiba jadinya. Nanti tambah dosa saya sore-sore nih Bang Zul. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat, terima kasih. Saya pada prinsipnya hanya memberikan edukasi aja sebenarnya, bukan kepada muatan menggibahnya itu. Tapi terkait dengan edukasi yang kemudian Romo Aldo pun memproklamirkan hal yang sama dengan saya. Saya kira begitu Bang, makasih. Iya, siap. Makasih Bang Zul, makasih Ustadz Tahta, terima kasih yang lain-lainnya, terima kasih. Mungkin besok-besok saya rajin-rajin nongkrong di sini nih, kalau diterima gitu. Silakan aja Bang, silakan. Saya pamit nih Bang Zul ya, sama teman-teman ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Oke, Adina Tahta, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Ya itu banyak yang rasain itu, Burunda. Selamat sore Bang Zul. Boleh bertanya? Sore ya. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Tadi dibahas masalah Nabi Ibrahim dengan Abraham. Karena mohon maaf nih ya, saya di dalam Alkitab itu perjanjian lama itu tidak ada tulisan Nabi Ibrahim, yang ada Abraham. Oke. Yang perlu saya pertanyakan Bang Zul, apakah Nabi Ibrahim ini sama dengan Abraham? Itu aja dulu. Ya, sama.
Kalau dasar ini, sebentar. Kalau dasar ini yang kemudian Anda jadikan sebagai pertanyaan karena tidak ada di dalam Bible nama Abraham, Anda pun harus mengakui bahwa sesungguhnya di dalam Ibrani, bahasa Ibrani itu juga tidak ada kata Musa. Ya, kita ada kata Daud. Kita kayak Abraham aja dulu. Kalau Iya. sama, berarti kan sosoknya kan sama nih, seperti Bang Jul. Bang Jul ini kan sosoknya kan udah kita tahu mungkin lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana. Pasti kan yang namanya Bang Jul kan banyak, betul nggak Bang Jul kan? Jadi untuk menyederhanakan, untuk mengidentifikasi apakah Abraham dan Ibrahim ini sama, oke lah. Boleh nggak kita tahu orang tua bapaknya Abraham ini, Nabi Ibrahim ini siapa? Kalau Abraham kan udah jelas, dia dikatakan di Alkitab. Bahwa orang tuanya namanya bapaknya Terah. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini siapa, Bang Jul? Ada tertulis nggak di Al-Quran? Kami umat Islam itu mengenal dengan sebutan Azar. Ajar ya. Oke. Yeah. Berarti beda orang tuanya namanya ya. Jadi gini, kalau kita lihat dalam segi bahasa, ya, hadits dari yang pernah kami pelajari, yang kemudian terkait dengan apa yang ditafsirkan daripada Ibnu Katsir, itu menuliskan bahwa ayah dari Nabi Ibrahim itu bernama Tarik, ibunya bernama Shani. Nah, namun ini bukan menjadi pokok daripada apa yang kemudian menjadi akidah di dalam ajaran agama Islam. Kalau yang dipersyaratkan kemudian di dalam Al-Quran, ya memang Azar sebagai ayah dari Nabi Ibrahim. Nah, akan tetapi yang disebut dalam Al-Quran maupun hadits, ya, apa yang kemudian menjadi tafsir daripada Ibnu Katsir ini terkait dengan penamaan Tarik, salah satunya itu dianggap sebagai bapak. Ada yang mengatakan bahwa salah satu dari kedua ini adalah paman yang juga dipanggil bapak oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa orang tua daripada Nabi Abraham adalah Tarik atau Terah, nah ini kesamaannya jelas di situ. Terah kami menyebutnya Tarik. Adapun Azar ini adalah bapak dalam panggilan, ini adalah paman yang dipanggil bapak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai kristolog ya, sebagai kristolog Muslim, saya hanya merasa bahwa tidak pantaslah kemudian kitab terjemah digunakan untuk menilai memberikan penilaian terhadap Al-Quranul Karim. Ya, kitab terjemah itu kan setiap saat bisa direvisi, bisa berubah. Itu nggak pantas kemudian dijadikan acuan penilaian terhadap Al-Quran. Yang benar adalah Al-Quranul Karim yang harus menjadi acuan untuk menilai kitab terjemah. Saya kira begitu, sahabat saya. Mungkin ada tambahan dari Dinda Tahta, silakan. Iya, kalau kita baca tafsir kan, kalau dalam Islam itu mungkin ada julukan kan gitu, lakop namanya. Tapi kalau makanya dalam tafsir itu dijelaskan. Bahkan kalau kita gabung dengan hadis, itu ya Tarik. Makanya kan nasabnya Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah sampai ke Adnan, terus apa itu? Kedar, Ismail, Ibrahim, Tarikh, Nahur bin Asrok bin Argu bin Falik gitu ya. Itu sampai ke Nabi Adam. Ya, nah, Islam itu punya silsilah itu. Sehingga ajaris itu ya Tarikh itu maksudnya gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Guru Dajuma tadi. Gitu. Oke. Boleh nambah lagi, Bang Jud? Silakan. Ya. Jadi karena ini kan Nabi Ibrahim ini kan dan Abraham ini kan hampir sama lah sejarahnya ini kan sangat penting sekali ya, karena inilah permulaan dari bangsa Israel. Yang perlu saya pertanyakan, apakah Nabi Ibrahim ini tinggal di Mekah apa tinggalnya di Israel? Yang kami tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ke Mekah bersama dengan anaknya. Silakan Dinda Tahta. Iya, jadi gini Bang ya, apa yang diceritakan dalam Al-Quran, Ibrahim ya Abraham itu, Salomo ya Sulaiman itu sama. Rasulan qad qasasnahum alaik min qabl wa rusulan lam naqsusum alaik. Jadi rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu Muhammad. Ada yang kami tidak ceritakan. Jumlahnya 8.000, yang 4.000 di Israel. Jadi ketika Al-Quran menceritakan nabi-nabi terdahulu, misalnya Ibrahim dalam Islam, ya Abraham itu sudah. Makanya ketika dia diutus, wa'id yarfa'u Ibrahim. Dulu ada perdebatan antara Yahudi dengan Nabi Muhammad. Muhammad, kok bisa kamu itu pindah kiblat? Kan kiblat pertama itu di Israel. Oh salah. Inna awala baiti wudi'a linnas bi Makkah. Kiblat yang pertama itu ya Ka'bah. Karena Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Lebih dulu mana Ibrahim dengan Israel? Terus, loh, mana buktinya? Ya itu, wa'id yarfa'u Ibrahim ketika kami mengutus Ibrahim
ya ke Mekah untuk mentinggikan Ka'bah. Terus kamu kok bisa keturunannya? Gimana ceritanya? Yaitu ini askantu min dzurriyyati bigoiri itu ya, bahwa Ibrahim meletakkan atau putranya di sana, yaitu Ismail. Maka di situ kalau di mana tempatnya Ibrahim? Bukan di Mekah. Dia itu datang ke Mekah itu cuma diutus untuk meninggikan Ka'bah itu. Nah kalau putranya memang Ismail tinggal di Mekah, di Ka'bah itu, ya sampai ke turun temurun Bani Jurhum, Huza'ah sampai ke Rasulullah. Gitu. Silakan. Oke, baik. Jadi karena gini, kalau kami kan dari perjanjian baru, yang kami imani kan juga perjanjian lama. Karena di dalam ini kan ada dua perbedaan yang saya tahu nih, di mana Abraham itu kan Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak. Nah, tapi dari pihak teman-teman seberang, saudara-saudara kita mengklaim katanya yang dipersembahkan itu kan Ismail. Jadi dalam pemikiran saya ini kan nggak mungkinlah Tuhan menyuruh mempersembahkan dua-duanya. Jadi kalau saya ini pernah ada teman katanya Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah untuk dipersembahkan. Tapi kalau dalam Alkitab perjanjian lama yang dipersembahkan itu kan Ishak di Gunung Moria. Bisa nggak dijelaskan Bang Jul? Sebentar sedikit. Intinya gini, kita pakai langsung poinnya saja. Anak tunggal siapa? Kenapa Israel gitu itu memakai Ishak? Ya mungkin karena mereka tidak mau mengakui Ismail. Tapi yang jelas anak tunggal yang dikorbankan. Tunggal itu berarti anak yang nomor berapa? Gitu aja. Silakan Gurunda. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai pertanyaan ini diarahkan ke Al-Quran, jelas prosesi pengorbanan itu, kurban itu terjadi sebelum ada Ishak. Jadi dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Bible? Itu sederhana untuk kita mengetahui itu. Jadi ketika kemudian Ismail dan ibunya diusir, beliau kemudian mengembara di sekitar Gurun Barsheba. Itu tertulis dalam Kejadian 21 nomor 14. Lalu kemudian ketika Abraham diceritakan kemudian ternyata dia dia pun tinggal di Barsheba. Artinya di dalam Kejadian 22 nomor 19 Abraham itu tinggal di Barsheba. Kejadian 21 nomor 14, Ismail dan ibunya juga tinggal di Gurun Barsheba. Lalu di mana? Ishak dan juga Sarah. Ternyata Ishak dan Sarah itu tinggalnya di Hebron. Itu tertuang di dalam Kejadian 23 nomor 2. Nah, kalau Sarah dan juga Ishak menjadi anak yang dikasihi, menjadi anak yang kemudian menjadi iman dari teman-teman Kristen bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak, maka otomatis si Nabi Ibrahim atau Abraham akan tinggal bersama dengan Ishak. Tapi faktanya ketika di dalam Kejadian 23 nomor 2 si Sarah meninggal, Abraham datang sebagai orang asing yang ingin membeli tanah untuk memakamkan istrinya. Dan Kejadian 22 nomor 19 menceritakan Abrahamnya justru tinggal di Barsheba. Dan Kejadian 21 nomor 14, Sarah dan juga Ismail ternyata tinggalnya di Barsheba. Berarti Abraham dan Hagar bersama Ismail tinggalnya di Barsheba. Berarti Hebron sebagai tempat daripada ibunya Ishak dan juga Ishak, di sanalah mereka berdua menetap. Berarti siapa anak tunggal yang kemudian menjadi anak yang menjadi panutan daripada perintah? Ambillah anakmu yang tunggal. Oke, sebentar Pak Jul, biar jangan berdebat. Ini tadi Bang Jul bilang bahwa Hagar sama Ismail itu tinggal di Barsheba, begitu ya Bang Jul ya? Iya. Tadi kan apa yang dikatakan Bang Tata katanya tinggalnya di Mekah. Apakah Barsheba adanya di Mekah? Adinda Tahta mengatakan Abraham itu tidak kemudian menetap di Mekah. Tapi dia pernah datang kemudian di Mekah bersama dengan anaknya. Makanya dikatakan dalam Kejadian 21 nomor 21 bahwa Hagar dan Ismail akhirnya tinggal di Gurun Paran. Gurun Paran ini di mana? Ya, mohon maaf nih Bang Jul, kalau bisa jangan diambil dari perjanjian lama. Maksud kita kan kita bertanya ke Bang Jul kan berdasarkan. Kalau Al-Quran, sahabat, Al-Quran itu sudah final. Oh, gitu yang ya? mendirikan awal mula rumah ibadah itu adalah Ibrahim. Dan itu di mana? Di Mekah. Al-Quran yang menceritakan itu. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Siapa pendirinya? Ibrahim. Terjadi di mana itu? Di Mekah, di Bakkah. Dan kata Bakkah juga ada di dalam perjanjian lama. Nah, kenapa kemudian saya merujuk kepada perjanjian lama? Karena yang paling dekat menceritakan kemudian tulisan-tulisan yang paling dekat menceritakan tentang Abraham itu adalah di kitabnya Bani Israel.
Tapi kalau wahyu yang menerangkan kemudian tentang Ibrahim, itu adanya di Al-Quran. Oke, sedikit saya potong Bang Jul ya. Jadi kalau saya lihat di geografi itu Bang Jul, jarak antara Mekah dan Hebron itu sekitar 1.500 km. Iya. Jaraknya itu ya. Tapi ya saya nggak saya berpikir wah jauh sekali ya antara Hebron sama ke Mekah itu ya. Itu kan antara melewati satu negara namanya Jordan itu ya. Jadi itu kan pegunungan semua gurun-gurun itu. Cuma waktu sejarahnya itu kan waktu Abraham mengusir Hagar, yang saya tahu kan Hagar ini kan pergi ke gurun Paran dengan Ismail. Jadi saya kalau menurut pemikiran saya, logika saya, menurut saya pasti dia akan kembali ke Mesir karena dia orang Mesir. Terus yang saya ini kok bisa dia pergi ke ini ya, ke Mekah, apalagi yang ada ceritanya yang masalah air Zam-Zam itu, bisa nggak dijelaskan Bang Jul? Ya mungkin Adinda Tahta silakan. Iya, jadi memang secara akal kayak tidak mungkin gitu karena terlalu jauh. Tapi fakta, ayat, dalil dan tanda-tandanya ada. Makanya ketika Nabi Hagar itu mencari air, dia pergi ke puncak yang kiri yang kanan baina Safa wal Marwah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk apa? Air itu sumber. Akhirnya ketika dia kembali ke anaknya, oh ini ada air. Padahal malaikat yang Makanya air Zam-Zam itu sudah gitu. Terus Safa wal Marwah haji itu, kenapa ada Safa wal Marwah? Karena saat itu Hagar itu pergi ke Safa dan menemukan air. Ke Marwah juga gitu, bukit-bukit itu. Nah sejarah itu kan ada sampai sekarang itu. Bahkan dibuat supaya dikenang, haji-haji itu rata-rata ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim waktu ke Mekah itu, Hagar dengan Ismail itu. Dan sampai sekarang itu berlaku itu gitu ya. Ada Zam-Zam, ada kurban, yaitu menyembelih domba itu. Semuanya rata-rata haji itu berkaitan dengan kisah itu gitu. Gitu Bang, silakan. Boleh saya masuk Ustadz Tahta? Ya, silakan. Baik. Jadi luar biasa penjelasan Ustadz saya di-mute. Luar biasa penjelasan Ustadz Tahta dan Ustadz Zuma, penjelasannya lengkap dengan data, luar biasa. Selamat ya Ustadz Tahta dan Zuma. Tetapi ada beberapa catatan untuk saya sampaikan. Pemirsa, Abraham dan Ibrahim, apakah ini orang yang sama? Ya. Jadi data harus diambil dari berbagai pihak, bukan hanya dari saya saja. Abraham itu adalah orang Ibrani, kawin dengan Sarah yang orang Ibrani. Ya. Kemudian Hagar itu adalah orang Mesir, bukan orang Arab. Ya. Hagar tidak pernah ke Arab, Ismail tidak pernah ke Arab, karena memang mereka tidak ada urusannya dengan Arab. Kemudian sulit memastikan apakah Abraham dan Ibrahim itu satu, sama. Baik, saya share screen boleh ya? Saya coba hadirkan data. Menurut Taurat, siapakah Abraham itu? Ternyata Abraham itu adalah keturunan dari Terah, yang memperanakan Abraham, Nahor, Haran dan Haram, dan memperanakan Lot. Tetapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah bapaknya Ibrahim? Saya bisa baca Arabnya atau tidak bisa, Ustaz? Ya. Anda nggak bisa baca Arab. Nggak usah, nanti tambah rusak nanti saya bahasa Latin. Wa itkala Ibrahim. Mulai lagi saya. Aduh. Jangan Allah baca. Gimana? Nggak usah kotori mulutmu, nggak usah kotori mulutmu dengan bahasa kau nggak tahu ya. Baik, saya mengerti Ustaz. Bagus, sopan kamu ngomong, tiba-tiba kau masuk. Baik, mohon maaf ya Ustaz ya. Kalau bisa bahasa Ibrani, baca bahasa Ibraninya yang tadi. Pemirsa, mohon maaf, Ustaz Tahta mulai kepanasan ini ya. Bukan kepanasan, kasihan kamu. Kasihan, iya. Salah-salahnya itu boleh. Saya lanjut ya Ustaz ya. Saya lanjut ya Ustaz ya. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orangnya berbeda. Ibrahim itu bukan Abraham. Karena Abraham itu adalah anak Terah. Ibrahim itu adalah anak Azar. Kita tidak tahu siapa ini. Dan semua data yang saya sampaikan itu semua, itu hanya versi Anda. Oke, dan tidak ada dasar. Oke, udah saya belum selesai Ustaz. Oke, coba kamu baca. Kok menghujat saya enggak gini ini ya. ada Oreo baru. Iya, dengerin aja. Dengerin dulu. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidu asnaman aliha. Coba kita baca dengan tafsirannya. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, julukan dan nama aslinya adalah Tarikh. Udah. Baca tafsir Jalalain itu. Iya, sebentar. Kita saja, tapi saya jangan di-framing dong penista bagaimana? Kira-kira apa saya penista begini? Bagaimana Ustaz? Iya, silakan aja. Pokoknya kamu bertanya ke Guru Ndajuma, nanti kami jawab. Saya akan banyak belajar dari kalian. Tapi saya mau tanya dulu, dengan menghadirkan data ini apakah saya penista? Ya, enggak lah.
Saya kan ada guru. Anda tidak menista, Anda Oke, tidak oke. menista, tetapi Aha. Anda menghinakan diri Anda gitu loh. Oh enggak. Apakah saya pemerkosa, pencuri? Kan enggak, Anda perampok, tidak ada yang bukan. menuduh Saya Anda tidak- itu saya tidak pemerkosa, memerkosa pencuri. menantu saya. Anda, saya Saya katakan, tidak Anda hanya mencuri memalukan balita. diri Anda sendiri. Saya gitu tidak. loh. Kenapa harus malu, Ustaz? Ya Saya- malu lah karena kamu itu membaca sesuatu tidak sesuai dengan kaidahnya. Kenapa nggak saya kaidah? Coba dengarkan, pemirsa. Dengan saya seorang non Muslim membacakan ayat ini. Silakan saya. Silakan Anda bacakan, coba. Wa Coba. qala Ibrahim li Salah bacamu, tuyul, salah kamu. Aduh, jangan jadi tertawaan kamu, tuyul. Jadi tertawaan kamu. Masa wa iskala Ibrahim. Jadi kau hilangkan tanda kasrahnya di situ, tanda matnya kau hilangkan gitu. Ngerti nggak kamu tanda baca? Petros pekok. Bikin malu aja, nggak ada yang nuduh kau pemerkosa. Cuman saya kasihan kamu ditertawakan. Oh baca kok Ibrahim, mana ada tulisan kayak begitu? Kamu nggak ngerti tanda baca kok, sok-sokan. Baca aja terjemah waktu kita mau cuma terjemah kok. Aneh. Apa kamu pikir dengan kamu baca kayak begitu kami sudah takjub? Kami mau muntah, ngerti nggak? Justru kasihan Gurunda. Kasihan, iya. Aneh. Kamu kembali ke TK. Tidak iya kalau mau belajar membaca. Tuh di masjid-masjid tuh, anak TPA usia 3 tahun. Ikut di situ. Baru kau membaca. Membaca yang kayak begitu, belepotan kayak orang kena stroke. Aneh. Kalau mau membaca sosokan, mau tampil, baca bahasa Ibrani. Bahasa Yunani, baru hebat. Wah, bahasa Quran. Orang gila. Udah lanjut. Kamu mau diluruskan apanya, Petro? Apalagi? Kamu ingin menilai Al-Quran dengan kitab terjemahmu gitu? Kamu ingin menilai Al-Quran dengan kitab terjemah yang setiap saat direvisi gitu? Aneh. Udah lanjut. Petro. Dan nangis dia. Masa gitu kayak begitu bacanya? Aduh, diketawain sama anak Islam usia 3 tahun. Ibrahim. Apa ada tulisannya Ibrahim? Aduh, tuyul. Yetro masih ada? Bukan Ibrahim itu tulisannya. Apalagi nih? Mau ngapain lagi dia? Oh, bolak-balik. Bolak-balik. Nah, apalagi yang aku baca situ? Nah, tuh. Nah, coba. Apa ini? Silakan. Silakan Petro. Jangan dimit tadi, dimit. Jangan Oh, ya dimit udah, dong. silakan. Nah, silakan. Jadi salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menghargai ilmu terjemahan dalam surat memang betul, makanya diminta kamu baca terjemahan aja gitu. Dalam surat Maryam 30, qala inni abdalillahi ataniya. Allahu Akbar. Mana ada bacanya di situ ataniya? Mana bacanya di situ ataniya? Mana? Allahu Akbar. Kamu ditertawakan sama anak TK Islam. Tidak ada bacanya di situ ataniya, enggak ada. Alkitab mana ada Alkitab di situ? Mana ada Nabi yang di situ? Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan karena Isa itu orang Ibrani tidak pernah berbahasa Arab. Mengapa tiba-tiba tulisannya berbahasa Arab? Karena Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan. Kamu tidak punya kitab asli ucapan Isa yang dalam bahasa Ibrani. Silahkan giliranmu. Kamu kalau sudah disiapin terjemah, kamu nggak usah kotori mulutmu yang membuat kamu ditertawakan, Petro. Ya. Apa ini didengar penonton. Lihatlah. Masa kamu baca tulisannya Atani Zuma yang mengaku ustaz tapi mulutnya penuh dengan sampah. Dari tadi saya katakan kepadamu, Petro. Abdulillahi atniya. Abdulillah mana? Udah. Kamu saya kick lama-lama ya. Biasa kamu mempertontonkan ditertawakan umat Islam. Kamu sudah tua, usiamu sudah di atas 50 tahun. Kamu baca kitabnya orang dengan cara-cara yang salah gitu loh. Tidak dengan kaidah yang benar. Moral dan etika orang yang mengaku ustadz seperti ini. Kamu yang tidak punya etika membaca kitab sucinya orang dengan sembarangan, wahai pemakan babi. Kamu yang tidak punya etika. Kamu yang tidak punya etika membaca kitab sucinya orang dengan seenak perut kamu. Istighfar. Ya kan? Kamu tidak punya etika.
Kamu baca kitab suci saya bisa. Saya tidak kitab bisa baca sucimu itu bahasa Indonesia tuh, Yo. Enggak. Ini kau membacakan kitab suci saya, kamu menistakan dengan caramu membaca kayak begitu. Main framing nista. Kamu menistakan kitab suciku dengan caramu membaca kayak begitu. Kalau kamu itu anak TK, bukan penghujat Islam, membaca kitab suci saya, itu bisa dimaklumi. Lah kamu penista. Kamu membaca dengan gayamu kayak begitu, itu menghinakan Al-Quran namanya. Pemirsa, inilah Ustaz, jangan lawan dia Ustaz. Yang lain saja. Saya diundang masuk grupnya, saya diundang ke Zoom-nya, tapi saya dibully. Saya diundang loh. Kamu diundang bukan untuk menghinakan Al-Quran, setan. Kamu diundang untuk membahas tentang apa yang kamu tidak ketahui. Bukan kau disuruh untuk membaca kitab suci kami. Ngerti? Kalau kau bacanya itu bagus, benar, kami senang. Kamu membaca sudah kayak begitu, dasar monyet. Ya. Membaca kitab sucinya orang asal sembarangan saja. Itu penghinaan itu penistaan itu, Petro. Kamu sekolah tinggi-tinggi, otakmu gak berfungsi kau. Hargai kami yang punya kitab suci. Dasar biadab kau, pemakan babi, setan kau. Hargai kami ini saudaramu. Udah. Taruh di backset, udah. Taruh di backset aja udah. Suci kami dong. Kamu nggak dianggap sebagai orang benar dengan kayak begitu. Kebenaran apa pula yang ingin kau ajarkan ke sini? Coba contohi teman-teman Kristen yang lain. Mereka nggak perlu baca original teks karena mereka nggak paham, mereka nggak punya ilmu di situ. Di sini ada Carol. Ketika dia menunjukkan An-Nahl ayat 90, dia cukup memberikan terjemah. Kami yang meluruskan, kami yang memberikan masukan. Lah kamu udah kayak begitu, belum lagi anehnya di grup WA kamu bawa pelintiran-pelintiran terhadap Quran. Ya. Saya paling marah sama orang-orang yang sok tahu kayak si Petro ini. Teman-teman Kristen lain itu saya sayang, saya kasih. Tapi yang ini nih, suka kali melintir lidahnya membaca kitab suci. Kau jangan samakan perlakuan kamu terhadap kitabmu dengan kami umat Islam. Bedakan itu. Wujud daripada kecintaan manusia terhadap kitab suci, yang pertama dia menjaga kesucian kitab sucinya. Wujud kecintaan seseorang terhadap artis yang dia cintai, dia menghafalkan lantunan lagu-lagunya, liriknya dia hafalkan, kata-katanya dia hafalkan. Begitulah kami mencintai Al-Quran. Kami hafalkan kitab suci kami jaga bahasanya. Datang kau sembarangan membaca, ya, aneh kau. S2 katanya. Aku S2 sama saya. Ilmu kayak begini. Jangan kayak begitulah sahabatku. Ya Petro, ya saya katakan samamu. Jangan pernah kau baca kitab suciku dengan caramu kayak begitu. Sudah diingatkan. Kamu kalau mau menjadi murid saya untuk membaca Quran, saya sediakan waktu. Kita belajar dari Iqra. Ada makhraj huruf, ada ilmu tajwid. Ya, yang perlu kamu pelajari untuk membaca Quran. Jangan kau seenaknya membaca kitab suci, memberikan pengetahuan ke sesamamu Kristen yang awam, bahwa kita orang Kristen bisa kok membaca kitabnya orang Islam sembrono. Gak boleh kayak begitulah kawan. Ya, kami juga tidak pernah membaca sembrono kitab kalian dalam bahasa Indonesia yang kami coba untuk uraikan dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Gak ada kami punya pelintir. Gak pernah kami asal-asal baca gitu loh. Lain cerita kalau saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar untuk kemudian menuturkan berdasarkan nikutnya. Ada yang salah, ada yang keliru, itu wajar. Lah kamu udah berapa kali, udah bertahun-tahun saya ingatkan. Jangan pernah membaca Al-Quran kalau belum memenuhi syarat untuk membacanya, apalagi mengkritisin. Kalau membaca dalam kaidah Anda ingin belajar, silakan, saya senang, saya rangkul Anda. Tapi kalau Anda membaca, tujuannya kemudian untuk menghujat Al-Quran, dan salah cara membacanya, Anda berhadapan dengan saya. Gak boleh kayak begitu Petro, ya. Jangan kau perlihatkan cerminan bahwa agamamu tidak mampu membuat kau menjadi orang yang baik. Sampai-sampai membaca kitabnya saudaramu sendiri pun harus dengan kayak begitu. Susah payah kau melilit lidah. Tapi originalnya tidak seperti itu. Mahrajnya tidak kayak begitu. Mat-matnya tidak kayak begitu. Itu kau menistakan kitab suci kami gitu loh. Jangan kau ulangi itu lagi ya. Petro ya, kalau kamu mau jadi tuan rumah di sini, aku kasih emailnya ini MMCI. Tapi dengan cara-cara yang baik lah. Jangan dengan cara kayak begitu. Saya kira begitu teman-teman, saya minta maaf. Memang saya Zulkifli 15 paling marah kalau kitab suci saya dihinakan. Paling tidak suka kalau Allah Nabi saya itu dihinakan. Mohon maaf. Anda boleh menudai wajah saya. Itu tidak apa-apa buat saya. Tapi kalau agama saya, kitab suci saya, Nabi dan Tuhan saya Anda nistakan, mohon maaf. Ya, tolong dipahami itu. Demikian. Silakan yang lain. Linda Tasam. Ingin menyambung tentang hadis tadi. Tadi kan tentang pilihan ada 3 kekejian: membunuh, minum khamar, minum alkohol dan apa yang satunya. Kemudian dianggap paling rendah dosanya ya, paling kecil katanya minum alkohol.
minuman ya. Ternyata itu sumber dosa yang lainnya, kekejian lainnya. Dampaknya biasanya luar biasa itu, Bang. Saya jadi ingat kata-kata mutiara dari Isaac Bashevis Singer. As long as bahasa Indonesianya saja. Jadi selama kamu masih mengucurkan darah, selagi masih ada pertumpahan darah, dan selagi kamu menikmati hasil kekejaman dan kekerasan, selagi tidak bakal ada perdamaian dunia. Selagi bukan selagi ya, maaf. Tidak bakal ada perdamaian dunia. Dan apa yang satunya yang di tengah-tengah, maaf, saya sedikit lupa jadinya. Dalam bahasa Inggris yang saya tahu, yang di bagian 2 ini bahasa Inggrisnya saya hafal benar. Killing and justice, atau killing and justice cannot dwell together. Selagi saat kamu menipu yang lain, serentak pula kamu menipu dirimu sendiri. Nah, jadi ini yang saya lihat, meskipun tidak tegas pilihan atau mana kekejian yang kecil ya, tetapi di situ tersirat ada satu kekejian yang bisa juga mendasari kekejian lain atau mendasari ketidakdamaian ya. Jadi slaughter, saya jadi ingat yang tadi. Slaughter and peace cannot dwell together. Ya, itu. Ya memang dari hadis tadi tidak mungkin tidak terlalu dekat ya maknanya atau bunyinya. Tetapi dari hadis tadi saya jadi ingat dengan kata-kata mutiara Bashevis Isaac Singer tadi. Begitu, monggo dilanjutkan. Ya, Dinda Tahta silakan, Dek. Ya, kalau hadis itu intinya hikmahnya itu jangan pernah meremehkan dosa. Karena seorang abid itu ahli ibadah. Dia diberi dosa pilihan, secara akal dia kan milih yang rendah. Maksudnya paling rendah, coba zina dirajam, berarti mati kan. Membunuh dibunuh, mati. Sedangkan minum khamr cuma dicambuk. Otomatis menurut dia ya dicambuk ini paling ringan. Itu masuk akal. Tapi ternyata jangan diremehkan dosa itu gitu. Ternyata karena dia memilih yang homer, dengan homer itu malah dilakukan semua tiga-tiganya. Bukan berarti hadis itu tetap mabuk mengalahkan zina, enggak gitu. Tetap posisinya zina dengan membunuh itu nomor atas. Tapi hikmahnya hadis itu jangan meremehkan dosa. Sehingga abid itu memilih yang paling kecil karena memang secara hukuman. Coba kita membunuh dibunuh, kita zina dirajam. Tapi kalau cuma minum kan dicambuk 80 kali. Akhirnya dia cambuk aja gitu. Ternyata dengan memilih memilih homer, dari itulah dia tidak sadar akhirnya melakukan tiga-tiganya itu gitu ya. Itu kata-kata hikmahnya di situ, jangan meremehkan dosa. Makanya dalam ilmu ulama itu, jangan kamu melihat besar dan kecilnya dosa, tapi kepada siapa engkau berdosa. Walaupun mencuri ayam ya kepada Allah, mencuri mobil ya kepada Allah. Saya diberi bunga, dibawa kemana-mana dibawa saya. Oh, tahu cuma bunga, dibawa terus. Jangan kamu melihat dari siapa ini, dari Luna Maya ini kan gitu. Jadi melihat yang memberi gitu, jangan melihat dosanya. Dari Luna Maya ternyata ya. Tambah sedikit boleh nggak Ustadz? Iya. Silakan Dek, silakan. Ya, aku jadi dapat hikmah ya, perkara dosa besar, dosa kecil. Kita tahu kalau di iman Kristen itu nggak ada dosa besar, dosa kecil. Jadi pembunuh, pemerkosa anak sama dengan pencuri permen di minimarket itu tetap sama-sama hukumnya mati, maut. Menurut perspektif kekristenan. Nah, kalau kita berpikir itu kan tidak ada keadilan Tuhan di situ. Tapi kalau dalam Islam kita mengenal dosa besar, dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu seperti Ustaz Tahta bilang tidak bisa disepelekan. Contoh, kenapa berdusta itu kayaknya tuh simpel banget ya dikerjain, kayak bercanda berdusta. Tapi itu yang tidak ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berdusta walaupun saat bercanda. Nah, kenapa? Sebenarnya kan simpel ya, bohong kecil-kecil aja kok gitu kan. Tapi ternyata impactnya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah terbiatnya berdusta, jahat, tiba-tiba dia dapat ilham dari Tuhan lalu merubah segala sesuatu hukum-hukum Tuhan. Nah, ini kenapa pendusta, ular beludak yang lidahnya bercabang ini adalah ciri-ciri kalau menurut Yesus ya. Itu ciri-ciri nabi palsu. Dari buahnya kamu akan tahu bahwa orang ini penyesat atau tidak. Nah, yang lucunya, yang menjadi pertanyaan aku sampai saat ini, kenapa dalam iman Kristen ketika Yesus sudah wanti-wanti, kalian itu tidak akan bisa cara melihat dia palsu atau penyesat itu tidak mungkin buah buruk menghasilkan buah manis. Pohon buruk menghasilkan buah manis, begitupun sebaliknya. Tapi anehnya teman-teman kita Kristen justru mempercayakan segala sesuatu doktrin kekristenan di tangan Paulus yang dia adalah seorang mantan penjahat dan mohon maaf, mantan Farisi yang adalah itu aliran sekte sesat di dalam imannya Kristen.
imannya Yahudi atau di zaman Yesus gitu. Jadi dosa-dosa kecil ini seolah disepelekan gitu. Yesus turun untuk mengampuni orang yang berdosa, bukan untuk orang baik. Ini apa ya, maksud aku tuh nabrak-nabrak gitu loh. Nabrak-nabrak secara logika, nabrak secara moral, dan nabrak secara fakta yang disampaikan Yesus dalam Bible. Jadi menurut aku luar biasa Islam, dosa kecil aja tuh nggak boleh disepelekan, apalagi dosa besar. Itu aja dari aku, terima kasih. Aku lanjut kuliah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup ya. Ini udah berapa jam, Dek? Kita tutup aja kali ya? Iya. Bang Juma. Berundang. Iya. Juma. Iya, silakan. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya agak merespon dikit masalah Petro tadi. Saya nyimak awal. Setiap pembahasan yang sifatnya ilmu, saya diam karena saya tidak berilmu. Tapi kalau sudah membahas masalah katakan penghinaan, terus terang saya hati saya greget. Sama mungkin saya darahnya sama Bang Juma Mirah. Cuma di sini saya tidak ada kompeten. Maka dari itu saya berdoa seperti Bapak tadi doakan Bang Juma, mudah-mudahan Bang Juma sehat selalu, kan dilindungi Maha Kuasa, kan bisa memberikan ilmu pada kita-kita yang ada di sini. Saya juga banyak dapat ilmu dari Bang Juma. YouTube-nya saya tonton tiap hari. Alhamdulillah saya dapat ilmu. Alhamdulillah sekali Bang. Itu aja Bang Juma yang dari saya untuk Bang Juma. Juma. Makasih Bang. Makasih Bang, makasih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira tanya Karol Bang, udah puas belum jawabannya? Tanya Karol, Bang Karol. Iya, gimana sahabat Karol? Boleh. Sampai di sini cukup. Terima kasih. Cukup gitu. Tambahan dari saya Bang Karol ya. Kita jangan pernah menyepelekan yang namanya dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil. Jangan pernah kita sepelekan. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan yang namanya ajabnya. Jangan Bang Karol. Kita juga jangan pernah menyepelekan yang namanya pahala-pahala kecil, ya kan? Amalan-amalan kecil. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan yang namanya ridhonya. Jadi jangan anggap enteng dengan apapun juga. Islam itu jelas semuanya. Ada konsekuensi yang harus ada sebab, ada akibat. Itu sudah pasti. Seperti itu aja mungkin dari Dewa. Ya. Saya nyambung sedikit, Guru Unda minta izin sedikit biar nyambung. Jadi gini, dalam Islam itu jangan menyepelekan dosa. Karena di setiap dosa ada murka. Murkanya Allah itu bukan ada di dosa besar saja. Semua dosa. Sama dengan gini. Saya mencuri uangnya Gurunda Juma 10 juta. Marah Gurunda. Tapi ketika dia tahu bahwa saya mencuri, akhirnya dimaafkan. Masuk penjara saya. Terus saya mencuri uangnya Dewa 100.000. Karena Dewa itu kalah saingan cewek sama saya, marah dia. Di penjara saya itu. Ya, padahal yang besar dimaafkan. Tapi kecil kok malah masuk penjara saya. Kepada Allah juga gitu. Walaupun kita melakukan dosa besar, kalau Allah memaafkan, tidak bisa apa-apa kita. Walaupun dosa kecil, kalau Allah murka, ya kena fatal itu. Nah seperti itu ternyata dosa itu. Jadi kita umat Islam jangan pernah menyepelekan dosa, mau kecil mau besar, hati-hati. Ada murka di situ. Gitu. Silakan ditutup aja, Guru Unda. Tapi gini loh Bang, kalau kita dosa sama Allah, kita itu mudah loh. Allah itu lautan maaf. Tapi kalau kita dosa sama sesama, nah ini yang bikin repot ini. Tentu kita harus minta maaf kepada orang itu. Kalau dosa sama Allah, kita mau melakukan 1000 keburukan sekalipun, tetapi ditutup dengan satu kebaikan, insya Allah akan mengampuni dosa kita. Itu sifat Allah. Beda hanya dengan sifat manusia. 1000 melakukan kebaikan, kalau terakhirnya endingnya melakukan satu keburukan itu yang akan diingat. Cuma ini kita kan banyak dosa kepada manusia, ya kan? Ini bingung juga ini nih, dosa sama manusia, Bang. Kalau melorotin celananya orang, dosa apa enggak? Ngeri ini udah kalau dosa sama manusia. Dosa sama Allah mudah, gampang. Allah memaafkan. Tapi dosa kalau sama manusia, nah ini yang repot. Dan kita umat muslim, kita masuk ke surga aja harapan kita tipis tuh. Harapan kita tipis. Setipis kondom. Lebih tipis malah daripada Fiesta. Waduh, kemana-mana udah Dewa rusak nanti ini. Tapi ini nyata loh. Ini nyata. Cepat ditutup Gurunda, rusak. Oke, baik sahabat-sahabat. Ya, terima kasih sudah menyertai kita pada dialog sore hari ini. Tadi di awal kita telah menjamu saudara Haleluya terkait apa yang dia pertanyakan tentang syahadatain. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir beberapa narasumber yang tentu kita tidak meragukan keilmuannya. Tadi juga ada saudara siapa itu, Bayu atau Yudi ya, yang di tengah-tengah kita itu kemudian memberikan pencerahan terhadap syahadatain. Saya pun tadi ingin mengucapkan salam kenal sama beliau karena selama ini saya belum kenal, ataukah dia menggunakan nama lain atau memang dia pendatang baru di channel kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Kiranya di waktu kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Kemudian Dinda Tahta, ada Dinda Dewa juga yang memberikan ini, dan ditutup oleh adik kesayangan saya Uni Rifa dan saudara Carol bersama dengan sang penghujat si Petro ya.
kita sudah mengurai apa yang menjadi tema atau bahasan kita pada sore hari ini. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan adapun ketika tadi saya kesal, ya itu manusiawi ya. Itu manusiawi, itu lahir secara spontan, itu dari dalam, bukan dibuat-buat. Dan kepada netizen yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan MMCI, terima kasih ya telah menyiarkan apa yang menjadi materi kita. Hanya saja saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, mohon kiranya tanpa mengurangi rasa hormat saya, supaya kalau mengambil channel konten itu tolong jangan disertakan foto atau dampak daripada wajah Zulkifli Mabes. Saya bukannya takut atau saya bukannya segan gitu ya untuk memperkenalkan diri saya ke halayak banyak. Tidak sama sekali. Hanya saya tidak ingin terkenal saja. Saya tidak ingin kemudian orang bilang kamu sombong. Bukan sombong. Saya tidak mau dikenal banyak orang gitu. Akan mengganggu aktivitas saya nanti. Nantinya. Ini saja sudah saya merasa terganggu gitu. Saya harus menjaga sikap saya, dalam arti kata harus menutup wajah saya dengan baik-baik supaya tidak mengganggu perjalanan dan membuat keadaan orang yang lagi ngumpul itu berubah. Saya tidak mau itu gitu. Ada saatnya nanti sahabat-sahabat Anda akan bosan, seperti apa sih Cak Tahta itu, seperti apa sih Dinda Kores itu, seperti apa sih Dewa itu. Ada saatnya bosan nanti. Tapi jangan untuk saat sekarang ya. Jangan saat sekarang. Ada saatnya nanti Anda akan bosan melihat saya dan juga teman-teman yang lain. Saya hanya mengatakan bahwa kami tidak ingin terkenal. Cukup suara kami aja. Kenapa? Metode yang saya gunakan di dalam belajar dari sejak saya SD, SMP, SMA memang unik daripada yang lain. Dan ini saya selalu menyandarkan kepada teman-teman yang mendengarkan. Dulu ketika saya ingin ujian nasional, ya, sesuatu yang terjadi pada diri saya itu adalah saya lebih senang mendengarkan orang yang membaca. Karena besok pada saat saya ujian di dalam kelas, itu lebih masuk ke dalam ingatan saya apa yang saya dengarkan daripada apa yang saya lihat. Itu yang terjadi pada diri saya. Makanya saya lebih senang mendengarkan daripada melihat yang berbicara. Itu kekurangan saya gitu. Makanya ya saya mengatakan bahwa ketika saya kemudian dipojokkan teman-teman di kampus atau dimanapun, kok bisa meteorikan gitu loh. Saya katakan bahwa bukankah para nabi, bukankah para utusan juga tidak melihat Allah. Namun mereka mendengarkan dari penyampaian Jibril, dari penyampaian malaikat. Dan mendengarkan itu lebih masuk ke dalam hati daripada melihat. Karena kalau kita melihat, itu cenderung akal kita hanya habis menguliti apa yang kita lihat. Oh, hidungnya besar, lubang hidungnya besar, badannya kekar, kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan seterusnya. Akhirnya yang ingin disampaikan itu nggak masuk. Tapi kalau cukup mendengarkan suara saya yakin sekali, Anda tidak perlu buka mata, tinggal siapkan kopi, pejamkan mata, pasang kuping baik-baik, ilmunya masuk. Gitu. Dibandingkan saya buka kamera, perlihatkan gigi yang panjang, hidung saya yang pesek, mata saya yang bola, nanti habisnya menggibah. Oh, ternyata begitu modelnya si Sulma. Makanya hindari dulu itu pasang foto gitu, bukannya saya larang. Tapi marilah kita saling mendudukkan perkara itu pada perkara yang diputuskan secara bersama kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya minta maaf kalau misalnya ada yang sudah terlanjur menggunakan foto profil saya atau teman-teman yang lain yang tidak menginginkan, kan bisa dihapus, tinggal klik aja diganti gitu. Yang tadinya Suma, fotonya siapa gitu, ganti aja di situ gambar apa gitu yang Anda suka. Ya mungkin gambar siapa? Orang paling ganteng di Indonesia lah gitu. Dewa. Ya foto pasang aja foto Dewa, jangan saya. Nggak mau, Dewa juga nggak mau dikenal bang, sama aja. Berapa banyak orang yang ngejar Dewa bang kemarin bang? Dari mulai lagi utang, polisi sampai debt collector ngejar-ngejar Dewa, nggak mau terkenal. Iya. Dan saya pastikan kalau kita sudah banyak yang tahu, kita akan lama-lama kita akan meninggalkan dunia debat kayak begini. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan kehidupan nyata. Nah itu saya tidak mau. Saya tidak ingin meninggalkan netizen terlalu cepat. Pinginnya saya itu kita lama sampai muncul kemudian Cak Tahta Junior, Dewa Junior, itu yang kita inginkan. Ya, karena itulah kemudian sahabat-sahabat dengan hormat tanpa mengurangi penghargaan dan rasa hormat saya kepada antum semua, teman-teman yang punya channel, saya katakan gini, MMCI terbuka untuk siapapun. Silakan kita menyebarkan apapun yang ada di dalam channel MMCI, ya, Yayasan MMCI dalam hal ini Zoom MMCI, selama itu ada kebaikan, kebenaran, silakan di-share. Mau Kristen, mau Islam, silakan, tafadhal, terbuka. Tapi satu syarat, ya tolong privasi saya itu dijaga gitu ya. Kalau teman-teman yang lain yang menjaga privasi juga mau, ya silakan aja. Atau ada yang ingin dikenal oleh banyak netizen, silakan aja, itu tidak ada paksaan. Tapi khusus untuk saya pribadi, saya harap ya
tolong jangan jangan boleh pasang wajah saya yang pakai masker gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya saya sembunyikan di atas bibir saya gitu, besar seperti kelereng. Itulah yang tolong disembunyikan itu, ya. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika tadi kita ada tontonan yang kurang berkesan, kurang berkenan, yaitu karena manusia biasa, ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hilang nih muncul. Orang hilang. Gimana, masih sibuk? Alhamdulillah udah bisa. Kemarin aku udah live Gurunda. Aman lah. Istiqomah lagi sekarang. Gitu dong. Nah ini kan ini loh Dek. Saya ini kan mau cuti, gitu kan? Saya mau cuti terkait dengan rencana untuk peresmian usaha yang ada di gunung itu. Jadi saya mau cuti. Kalau saya cuti kan di atas nggak ada jaringan, gitu ya kan? Nah, saya minta teman-teman yang ada di sini, tolonglah MMCI ini dihidupkan gitu. Cuti siap Gurunda. Amanah dijalankan. Hah? Cuti berapa hari? Ya terserah saya, suka-suka saya. Gimana sih ini? Nggak Yang menggaji saya kan saya. Saya yang menggaji gimana? Oh iya lupa. Benar juga ya, lupa saya. Saya mungkin 2 pekan, kurang lebih lah. Lama banget Gurunda. Soalnya asik di atas situ. Gurunda sekalian bawa ini dong, sekalian bawa tukang internet ke atas pas Gurunda sana. Ini kita sementara untuk sementara kemudian sementara lobby bagian Telkomsel untuk pasang ini di sana, WiFi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi Pin. Iya, ayo Cak. Iya, ayo per malam ini aja. Mulai. Terus Dinda, mungkin sebentar malam bantu saya dong. Pingin lelang pekerjaan masjid, bisa nggak dong? Lelang pekerjaan masjid? Iya, boleh nggak tuh? Ngerti nggak? Saya pun baru diajarin kayak gitu. Maksudnya borongan. Iya, maksudnya gini. Maksudnya pekerjaan serambi butuh dana sekian gitu. Oh, itu. Apalah namanya tuh? Lelang memakmurkan masjid. Ya ngerti Gurunda, aku ngerti. Borongan. Kalau di sini kalau misalkan pasang keramik itu Bang ya. Kalau di Bogor itu pasang keramik 1 meter. Ya, aku limpul. Nah, ada yang nyangkutnya aku limpul. Nanti saya promosi dalil-dalilnya lah nanti. Nah, bentar malam boleh kan? Iya, bisa Gurunda. Ini aku kasih konsepnya dulu. Kita dialog dulu setengah jam supaya kekumpul ininya. Ya, betul. Si masanya, viewernya. Oh, berarti gini ya, Bang Joma. Yang siapa yang nyanggupin 1 tiang? Semuanya orang, saya sanggup 1 tiang gitu kan semua. Nah, itu maksudnya iya. Kalau Dewa mau ngambil tiang. Di kilo Bang, kayak nggak tahu aja. Terus teman-teman itu ada wacana pada peresmian masjid nanti pada mau ke Makassar gitu. Iya, aku kan udah janji. Sana kok bulan madu aja ke sana. Janganlah, datanglah Dek. Masa ke Blora bisa ke Makassar enggak? Minta doanya sekalian buat yang di sini. Dewa nggak kangen gitu mau jumpa sama aku. Dewa mau berangkat sama Bang Juma ya. Minta doanya di sini ya. Vaksin dulu Bang ya. Kalau bisa vaksin 10 kali buat 20 tahun itu jadi aman. Iya. Ini penasaran. Amin, Bang Dewa, amin. Berapa hari Bang rencana Bang? Kita berapa hari rencana? 3 hari aja Bang ya. Sama kayak Yesus 3 hari 3 malam. Sama kamu aja lah. Bang Kores, yang penasaran nih Ustadz Atta ini loh, yang katanya mau bulan madu sekalian ke sana ini penasaran ini. Memang udah ya? Ustadz Atta udah dapat calonnya ya? Oh, udah dapat banyak. Bercanda mulu Ustadz Atta mah. Dia mau nikah, Bang Kores mau nikah. Ini malam dari dulu Bang Dew, Ustadz Atta tuh dari dulu mau gitu loh. Malam pertama pasti 2 ember ini. Gitu. Malam pertama 2 ember ini pasti. Besoknya ganti kasur. Iya, teman-teman netizen juga nanti kita ajak ke Makassar ya kan? Bukan hanya teman-teman MNC. Iya Gurunda ya. Iya. Giveaway gitu Gurunda. Kalau ada sih dananya itu juga. Kalau gini Bang Zuma, kalau mau ini lelang seperti itu enak ya seperti Bang Kores tadi bilang kan setengah jam dialog. Setelah itu langsung dipampang nomor rekening gitu kan sistemnya kan. Nah siapa yang mau menyanggupi? Saya sanggup 2 sak semen, berarti 2 sak semen 100.000 semuanya lah langsung masuk gitu aja. Secara spontan. Terus gimana transfer mereka Gurunda gitu ya? Iya kan nanti kita sertakan nomor rekeningnya deh. Oh, berarti kita udah mesti tahu dong harga 1 semen itu berapa, tiang berapa. Udah ada Gurunda ya? Ya gini aja Bang Kores, pokoknya yang berlaku di daerah mereka kan berapa, sebenarnya 65, berarti 130, saya semen 2 sak, seperti itu aja kan. Kalau misalnya kayak gitu nanti ini lagi, lama lagi. Biasanya kalau di sini dibuat gitu, kita gini dibuatnya, kita butuh 100 keramik. Nah siapa yang mau sumbang 1 keramik sekian, gitu aja biasanya. Sekiannya itu tuh, Gurunda udah ada ya?
Nah, gitu Ya, biasanya. nilainya itu loh yang dimaksudkan. Iya, kalau udah kayak gitu jadi kan memudahkan yang para ahlu sodakoh ini. Oh segitu langsung tek gitu, aman berarti. Bang, panik. Cuma ini berundanya ada telepon mungkin. Bang Anto, apa feedback Bang Anto? Mungkin saya ngecas. Oh ya, lagi sinyalnya hilang. Oke, lanjut. Aku noise enggak? Noise. Enggak. Masa? Noise yang bawah kata Bang Dewa itu. Oh enggak ya, enggak noise ya. Dewa, kalau donasi bisa nggak Bang Gores buat kawin lagi? Nanti besok habis maghrib. Bisa nggak? Boleh, Bisa. tapi dengan syarat. Saya malah masih live. Adminku lupa kayaknya. Ketiduran kali dia ya. Astagfirullahaladzim. Iya, masih live. Ya, nggak apa-apa. Bang Juma, Ya. Dewa mau donasi dong. Mau kawin lagi besok habis maghrib. Bisa nggak? Donasi. Iya. Nanti kawinnya di Malaysia aja tuh. Ya Allah, ya Rabbi bener. Setuju. Oh iya, Guru Nda masih live loh. Assalamualaikum. Majelis live komennya Guru Nda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih live, Afwan. Ya, sebentar malam kira-kira jam berapa itu ya, Dek? Bada Isya paling enak, Bada Isya WIB Guru Nda. Berarti di kita jam 7:30. Wih, 8:30. Jam 8 di kita jam 8. Jam 8 teng buka kita. Jangan jam 8 dong Bang Kores. Jangan jam 8. Kita mulainya maksudnya kita buka live tuh jam 8 untuk nyari. Jangan jam 8. Kalau mau setelah jam 7 gimana? Bang Kores. Oh iya, maksud aku gini. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Zuma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Zuma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Zuma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Zuma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz Zuma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur-literatur yang benar, pastinya Ustadz Zuma akan mengerti dan memahami
pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Tsuma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.